Situ Yufan dan yang lainnya juga memandang ahli alam Tianyuan dengan cemas, karena jika daya isapnya tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu memusnahkan semua orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan. Kota kabupaten itu sunyi, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Saya melihat pria itu terbang dengan pedangnya, gemetar beberapa kali, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi semuanya tampak bahagia, sementara Situ Yufan dan yang lainnya tampak jelek. Xuan Ye tertawa, haha, Tuhan benar-benar membantu kita. Tampaknya Tuhan ada di pihak kita. Song Ke berkata, bersiaplah untuk terbang dan segera mengungsi. Situ Yufan berkata dengan dingin, bunuh. Bunuh sebanyak yang kamu mau. Setelah hening beberapa saat, pembunuhan dimulai lagi. Orang-orang kuat dari kuil Shaolin dan Sekte Ling Luo ingin membalas dendam. Semangat juang mereka tinggi dan bahkan sedikit gila. Mereka menyerang musuh di dekatnya dengan seluruh kekuatan mereka tanpa aturan apapun. Orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama telah menggunakan harta karun tingkat Xuan secara berurutan, bersiap untuk terbang melintasi aliran Sengtian dan pergi dari sini sesegera mungkin. Mereka kehilangan banyak orang kuat, namun mereka menghabisi Yulong, jadi mereka cukup puas dengan hasil pertempuran ini. Terlepas dari apakah mereka orang kuat di tali besi atau mereka yang belum mencapai tali besi, mereka semua terbang menuju aliran Sengtian dengan harta mereka, karena takut tertinggal dan dibunuh oleh orang kuat dari Sekte Ling Luo dan Shaolin. Kuil. Tidak, teriak ahli alam Tianyuan yang bertanggung jawab untuk merasakan kekuatan isap aliran Sengtian. Teriakan pembunuhan sangat kacau, dan orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi sangat bersemangat, sehingga tidak banyak orang yang mendengar kata-katanya. Akibatnya, mereka yang kuat di alam Tianyuan tidak dapat mengendalikan pelarian harta karun itu, sementara mereka yang kuat di alam bumi berada dalam kesengsaraan. Ketika mereka memasuki aliran Sengtian, mereka langsung ditarik oleh kekuatan hisap dan jatuh ke dalam jurang. Karena ada terlalu banyak orang kuat yang bergegas keluar, satu demi satu, akibatnya, dalam beberapa tarikan napas, setidaknya ratusan orang kuat di alam Yuan bumi dari 4 sekte abadi utama tersedot oleh kekuatan hisap, dan kehidupan mereka serta kematian tidak diketahui. Orang-orang kuat yang mengikuti adalah orang pertama yang menyadarinya. Mereka berhenti tiba-tiba, tetapi orang-orang di belakang mereka belum melihatnya dan terus berlari ke depan. Lusinan orang kuat lainnya dihempaskan oleh rekan mereka dan jatuh ke aliran Sengtian. Mata orang-orang kuat yang selamat dari 4 sekte utama abadi itu berwarna merah. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi di depan mereka. Orang-orang kuat di alam Tianyuan dapat menahan hisapan aliran Sengtian, dan mudah untuk terbang di atas aliran Sengtian. Tetapi orang-orang kuat di alam Yuan bumi tidak dapat melewatinya sama sekali, dan saya khawatir mereka semua akan terkubur di tempat ini. Di antara 4 sekte besar abadi, kecuali suku Tanlang, yang hanya memiliki lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan, 3 sekte abadi besar lainnya memiliki 3.000 orang kuat realem bumi Yuan. Jika mereka semua terkubur di Gunung Senjia, itu mungkin akan sangat memilukan pejabat senior dari 4 sekte besar abadi. Akan sulit bagi mereka yang kuat di alam Tianyuan, untuk menjelaskan diri mereka sendiri ketika mereka kembali, dan mereka pasti akan dihukum. Kedua, banyak dari orang kuat di alam Yuan bumi ini adalah keturunan dari orang kuat di alam Tianyuan, dan sulit bagi mereka untuk meninggalkan keturunan ini dan melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Seorang pria kuat di alam Tianyuan bertanya dengan keras. Xuan Ye berteriak, yang kuat di alam Tianyuan akan pergi duluan dan menguasai tali besi. Begitu kata-kata ini keluar, para ahli alam Tianyuan itu terbang seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Ada banyak orang kuat di alam Tianyuan dari 4 sekte besar abadi, totalnya lebih dari 100 orang, dan Situ Yufan tidak mampu menghentikan mereka. Melihat orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi melewati aliran Sengtian, Situ Yufan tidak berani tinggal di sana lagi dan dengan cepat terbang kembali ke sisi lain. 18 Arhat, ambillah tali besi itu dan jangan biarkan para ahli alam Yuan bumi dari 4 sekte besar abadi melarikan diri. 18 Arhat segera mengambil tindakan dan menjaga tali besi tersebut. Ahli alam Earth Yuan tidak bisa terbang dan hanya bisa melewati tali besi. Tali besi dikendalikan oleh 18 Arhat, dan tidak mungkin mereka bisa menaiki tali besi tersebut. Tanpa perintah apapun, orang-orang kuat dari Sekte Ling Luo dan kuil Shaolin mulai membantai orang-orang kuat dari alam Yuan bumi dari 4 sekte besar abadi. Bunuh! Bunuh mereka semua! Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Balaskan Nona Yulong! Teriakan pembunuhan memenuhi langit, dan jeritan itu menembus kehampaan. Aliran darah mengalir dan mayat berserakan di ladang. Para ahli alam Tianyuan dari 4 sekte abadi menyaksikan teman mereka mati dengan menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. 18 Arhat tidak hanya menjaga dari orang-orang kuat dari alam Yuan bumi yang melarikan diri, tetapi juga menjaga dari orang-orang kuat dari alam Tian Yuan dari 4 sekte abadi utama yang datang untuk menyelamatkan orang.
Seorang ahli alam Tianyuan tidak tahan lagi dan berkata dengan keras, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat selamatkan orang. Menyelamatkan orang. Bagaimana cara menyelamatkan orang? Bisakah kamu tetap datang ke sini setelah kamu meninggal? Song Ke berkata dengan dingin. Dia berkata dengan lantang, semuanya, harap tenang. Kami akhirnya datang ke sini, mengapa kami harus kembali dan mati? Sekarang Situ Yufan dan yang lainnya dalam keadaan gila. Kami tidak mendapatkan hasil yang baik dari masa lalu. Tuoba Hongguang berkata, saya khawatir para ahli realem bumi Yuan itu tidak akan bisa kembali. Ayo cepat pergi. Saya rasa Situ Yufan tidak akan menyerah. Kami adalah sekte yang lurus. Jika kami meninggalkan teman kami seperti ini, kami akan dibenci oleh dunia. Xuan Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, semuanya, biarkan orang-orang kuat di alam Yuan bumi melarikan diri demi hidup mereka. Apakah mereka dapat melarikan diri tergantung pada keberuntungan mereka. Dengar, orang-orang kuat dari sekte Tianji, larilah demi hidupmu dan jangan melakukan pengorbanan tanpa rasa takut, teriak Xuan Ye terlebih dahulu. Orang-orang kuat dari 3 sekte besar abadi lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti, yang semuanya menyebabkan orang-orang kuat di alam Yuan bumi melarikan diri ke segala arah. Tapi berapa banyak ahli alam Yuan bumi yang bisa melarikan diri, dan bahkan jika mereka melarikan diri, kemana mereka bisa melarikan diri? Di satu sisi adalah aliran Sengtian, yang tidak mungkin untuk dilintasi, dan di sisi lain adalah formasi besar. Ada sejumlah besar orang kuat dari sekte Lingluo dalam formasi besar, dan juga tidak ada cara untuk menyeberang. Tempat lain adalah area yang bahkan tidak dapat dijelajahi oleh sekte Lingluo, dan memasukinya adalah jalan keluar yang sempit. Xuan Ye dan yang lainnya tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan pergi satu demi satu. Ayo pergi, pikirkan baik-baik tentang bagaimana menjelaskannya saat kita kembali. Xuan Ye menghela nafas. Huo Yan menghela nafas, saya tidak percaya ada begitu banyak ahli alam Tianyuan di kuil Shaolin. 4 sekte abadi utama kami telah bersatu dan menderita kerugian besar berkali-kali. Alasan utamanya adalah kami tidak memahami kekuatan Shaolin Kuil. Tuoba Hongguang berkata, apa gunanya mengatakan ini? Kita telah kehilangan begitu banyak orang berkuasa, dan akan lebih sulit lagi untuk menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya di masa depan. Xuan Ye berkata, ayo pergi. Lain kali, kita tidak bisa membiarkan Situ Yufan dan yang lainnya hidup lagi. Untuk menghadapi mereka, kita, 4 sekte abadi utama, perlu mengirimkan yang kuat di alam Senyuan. Gunakan yang kuat di alam asal ilahi. Apakah menurutmu Situ Yufan dan yang lainnya terlalu tinggi? Song Ke bertanya dengan heran. Xuan Ye berkata, Anda semua telah melihat bahwa ketika 18 Arhat bergabung, saya khawatir hanya yang kuat di alam Sen Yuan yang dapat melawannya. Bukan karena kami tidak mencoba yang terbaik, tetapi lawan kami adalah terlalu kuat. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak sumber daya yang tersisa dari kuil Shaolin untuk mereka, dan seberapa cepat mereka berkembang. Sebanding dengan saya. Huo Yan berkata, kuil Shaolin selalu menjadi yang pertama dari 9 sekte abadi, dan sumber daya yang terkumpul secara alami sangat kaya. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit, dan mereka harus dibudidayakan dengan cara apapun, karena itulah harapannya, bahwa kuil Shaolin telah menunggu selama ratusan tahun. Xuan Ye berkata, kami yang kembali hidup-hidup telah menyarankan kepada pejabat senior dari sekte abadi bahwa kami harus menggunakan yang kuat di alam Sen Yuan dan kami tidak dapat memberi mereka waktu lagi untuk berkembang. Song Ke berkata, kita harus memiliki nada yang sama, jika tidak kita tidak akan bisa menjelaskan hilangnya orang kuat seperti itu ketika kita kembali. Anggap saja kita disergap oleh sekte Lingluo dan dihalangi oleh aliran air dalam yang memiliki daya hisap yang sangat besar, sehingga mengakibatkan hilangnya semua orang kuat di alam Yuan bumi. Bagaimanapun, meskipun para petinggi mengirim orang untuk memverifikasi, tidak banyak kebenaran dari apa yang kami katakan. Kata Tuoba Hongguang. Huo Yan berkata, karena semua orang telah memutuskan, kami pasti akan mematuhinya. Oke, ayo cepat dan pergi, jangan sampai orang-orang kuat dari sekte Lingluo dan kuil Shaolin menyusul. Situ Yufan telah memperhatikan Xuan Ye dan yang lainnya, dan dia melihat Xuan Ye dan yang lainnya pergi terlepas dari nyawa teman mereka. Mu Yingsui, kamu pimpin orang untuk memblokir tali besi. Yang Yi dan 18 Arhat ikuti aku. Kami akan memburu ahli alam Tianyuan dari 4 sekte utama abadi. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Situ Yufan berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Yingsui berkata dengan cemas, hanya ada 20 orang yang pergi, bagaimana jika kita terjebak dalam penyergapan? Jangan khawatir, kami telah mengatur banyak formasi besar di luar. Formasi besar itu bukanlah dekorasi. Situ Yufan penuh percaya diri. Situ Yufan, Yang Yi, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Yang Yi berkata, saya akan melakukannya. Jianglong menggoda, mengapa kamu tidak peduli dengan kami? Dengan 18 dari kalian bergabung, tidak ada yang bisa dilakukan padamu tanpa orang kuat di alam asal ilahi. Aku tidak mengkhawatirkanmu, kata Mu Yingsui.
Sungguh sebuah tragedi. Jianglong menghela nafas. Fuhu berkata ada banyak omong kosong, ayo cepat pergi. Mereka berangkat dengan cepat, menerbangkan harta karun tingkat Suan secara langsung, dan bergegas keluar Gunung Senjia secepat mungkin. Tentu saja, untuk mencegah orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi menemukan mereka, mereka tidak mengikuti Xuan Ye dan yang lainnya, tetapi melewati mereka dan mencegat mereka di depan mereka. Situ Yufan mendapat bantuan ruang sadar, sehingga tidak sulit untuk melakukan hal ini. Para ahli alam Tianyuan dari 4 sekte abadi berpikir bahwa Situ Yufan akan berurusan dengan teman mereka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat, jadi mereka tidak pergi terlalu cepat, dan mereka masih mendiskusikan bagaimana caranya, kembali untuk urusan bisnis di sepanjang jalan. Situ Yufan membawa Yang Yi dan 18 Arhat dan bergegas ke depan secepat mungkin, mereka langsung menuju ke area di mana formasi diatur. Situ Yufan, kapan kita akan memulai formasi? Yang Yi bertanya. Jangan terburu-buru, pasukan dari Sekte Jin Ge dan masyarakat King Yun akan segera tiba, biarkan mereka pergi dulu, lalu kita bisa segera memulai formasi besar, kata Situ Yufan dengan tenang. Yang Yi mengangguk dan berkata kami telah menjadi musuh bebuyutan dengan 4 sekte utama abadi. Memang tidak pantas untuk berselisih dengan Sekte Jinge dan masyarakat King Yun. Tidak lama kemudian, orang-orang kuat dari Sekte Jinge dan masyarakat King Yun lewat. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan yang paling banyak dibicarakan adalah pertarungan Situ Yufan dengan 4 sekte utama abadi. Pertama kali mereka melihat Situ Yufan dan lainnya, mereka melihat pertarungan yang sengit. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Situ Yufan dan lainnya telah mencapai level ini, dan mereka jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Baik kuil Shaolin maupun Sekte Lingluo telah muncul. Tampaknya Tiongkok Timur akan bergejolak. Selain itu, ninja Jepang juga telah memasuki Tiongkok Timur. Pasti akan ada masa-masa sulit berikutnya. Saya pikir itu lebih baik untuk menjauhkan para murid dari dunia setelah kembali, agar tidak terlibat dalam kekacauan. Bergabunglah dalam pertarungan, kata seorang lelaki tua. Idemu sama dengan ideku. Yang terbaik adalah 2 sekte abadi kita memilih RAL, sehingga kita bisa berkembang dalam jangka panjang. Situ Yufan tersenyum mendengar diskusi mereka. Setiap orang akan membuat keputusan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jin Gemen dan King Yun akan memilih untuk melarikan diri dari dunia. Pilihan ini juga sangat bagus. Setidaknya tidak ada kekuatan yang berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi 2 sekte abadi. Namun, dia tidak akan mengambil keputusan seperti itu, karena ninja Jepang ingin menyerang Tiongkok Timur, dan dia pasti akan menjadi orang pertama yang melawan ninja Jepang dan mengusir ninja Jepang tersebut. Setelah orang kuat dari 2 sekte abadi lewat, Situ Yufan membuka formasi dan memblokir jalan keluar. Situ Yufan dan yang lainnya memblokir jalan keluar, dan segera orang-orang kuat dari 4 sekte abadi muncul. Mereka tampak sedikit malas karena mereka tidak menyangka Situ Yufan dan yang lainnya akan mencegat mereka di depan mereka begitu cepat. 18 Arhat, terserah padamu. Cobalah untuk menghabisi ahli alam Tianyuan dari Sekte Tianji. Tianjimen membuat Yulong terluka parah dan koma. Tentu saja dia ingin membalas dendam pada Tianjimen. Yang Yi berkata apa yang harus saya lakukan? Ayo kita bermanuver dan mencoba menghabisi ahli alam Tianyuan dari Sekte Tianji. Saya ingin membalas dendam. Yang Yi mengangguk dan berkata orang-orang kuat dari Sekte Tianji sangat sombong, kami akan menghilangkan harga diri mereka. Musuh semakin dekat, dan orang-orang kuat dari Sekte Tianji berada di garis depan, memudahkan Situ Yufan dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Melihat musuh mendekati formasi, semua orang menjadi gugup. Ada total lebih dari 100 ahli alam Tianyuan di 4 sekte utama abadi, dan kekuatan mereka jauh di atas mereka. Meskipun mereka melakukan serangan diam-diam, begitu mereka terjebak dalam pengepungan yang ketat, akan sulit untuk melarikan diri. Situ Yufan tampak seperti biasa dan berkata bersiaplah. Ingat, satu serangan akan menghabisi. Setelah satu serangan, terlepas dari berhasil atau gagal, segera kembali ke formasi. Situ Yufan telah memberitahu Yang Yi dan 18 Arhat tentang metode masuk dan keluar formasi. Semua orang mengangguk dan menatap keluar. Saat musuh sudah sangat dekat dengan formasi, Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam serang. Dia bergegas keluar terlebih dahulu dan menggunakan Dragon Elephant Escape Slash untuk menyerang ahli alam Tianyuan di dekatnya. Yang Yi mengikutinya dari dekat dan menggunakan teknik tongkat ajaib. 18 Arhat juga muncul di luar, dan mereka melancarkan serangan sengit ke alam Tianyuan dengan bantuan formasi Arhat. Kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi. Mereka tidak pernah menyangka Situ Yufan dan yang lainnya akan muncul di hadapan mereka. Akibatnya, tebasan pelarian gajah naga Situ Yufan menghabisi orang kuat alam Tianyuan di tempat, belum lagi 18 Arhat. Mereka bergabung untuk menyerang dan dengan mudah mengalahkan orang kuat alam Tianyuan. Selain itu, 18 Arhat tidak mengungsi dan segera melancarkan serangan kedua,
dan ahli alam Tianyuan lainnya tewas di tangan mereka. Yang Yi juga tidak buruk, dia memilih orang kuat di alam awal Tianyuan untuk menyerang dan menghancurkan kepala lawan dengan tongkat penekan setan 9 naga. Dalam sekejap mata, 4 ahli alam Tianyuan meninggal secara tak terduga, semuanya adalah ahli dari Sekte Tianji. Setelah menghabisi lawannya, Si Tu Yufan berteriak keras mundur. Mereka dengan cepat mundur ke dalam formasi sebelum musuh sempat bereaksi. Ekspresi orang kuat dari 4 sekte besar abadi semuanya berubah, terutama orang kuat dari Sekte Tianji, yang ekspresinya menjadi gelap. Kali ini, Si Tu Yufan dan yang lainnya menyerang semua orang kuat dari Sekte Tianji, dan yang kalah adalah semua orang kuat dari Sekte Tianji. Hal ini membuat orang kuat dari Sekte Tianji sulit menerimanya. Xuan Ye berteriak orang pembawa sial. Sungguh keji, aku akan mencabik-cabiknya. Semuanya, hati-hati, Si Tu Yufan dan yang lainnya pasti bersembunyi di dekat sini. Harus ada formasi di depan mereka. Mereka bersembunyi di dalam formasi, teriak Song Ke. Lebih dari 100 ahli alam Tianyuan semuanya dalam bahaya, jadi mereka segera berkumpul dan tidak berani bubar. Xuan Ye dengan cepat menenangkan diri dan berkata harta karun abadi menyerang bagian depan untuk melihat apakah ada formasi besar di depan. Seseorang segera mengambil tindakan, tetapi dihadang oleh formasi besar. Memang ada formasi besar di depan. Tuoba Hongguang berkata dengan ngeri bagaimana mungkin. Bagaimana mereka melakukannya? Huo Yan berkata Si Tu Yufan jelas sudah siap. Dia telah menyiapkan formasi sebelum kami masuk. Namun, formasi itu tersembunyi dan master formasi kami tidak menyadarinya. Ketika Si Tu Yufan melihat kami mengungsi, dia bergegas masuk depan kami dan memulai formasi yang telah diatur sejak lama. Xuan Ye berkata apakah Si Tu Yufan benar-benar ingin mengusir kita semua? Dia belum memiliki kemampuan itu. Song Ke berkata ayo pergi ke arah lain. Saya tidak percaya dia telah memblokir semua pintu keluar. Mereka dengan cepat bergegas ke kanan, mengawasi serangan diam-diam oleh Si Tu Yufan dan yang lainnya saat mereka berjalan, dan dari waktu ke waktu mereka menggunakan harta tingkat Xuan untuk menyerang bagian depan untuk melihat apakah ada formasi besar yang menghalangi mereka. Meskipun Si Tu Yufan mengatur banyak formasi besar, dia tidak dapat menutup semua jalan keluar dari Gunung Senjia. Gunung Senjia begitu besar sehingga hanya menghalangi jalan utama. Melihat orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama pergi ke tempat lain, Si Tu Yufan hanya bisa merasa cemas. Setelah serangan diam-diam, orang-orang kuat dari 4 sekte abadi berjaga-jaga. Terlalu sulit bagi mereka untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Terlebih lagi, begitu serangan gagal, mudah untuk dikepung. Si Tu Yufan tidak ingin mengolok-olok kehidupan saudara-saudaranya, jadi dia tidak memerintahkan penyerangan lagi. Si Tu Yufan, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Yang Yi tidak mau. Tidak mungkin. Aku tidak memikirkannya dengan hati-hati pada awalnya. Ada beberapa tempat di mana pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan tidak bisa lewat, tapi pembangkit tenaga listrik realem Tian Yuan dapat dengan mudah melewatinya. Formasi besar yang kita buat mungkin bisa melewatinya, memblokir kelompok besar musuh, tetapi tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam Tian Yuan ini. Si Tu Yufan menghela nafas. Jianglong berkata apakah kita masih mengejarnya sekarang? Mengejar. Kenapa tidak mengejar? Kita harus menekan mereka dan menakut-nakuti mereka agar melarikan diri, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata kamu cukup kejam. Mereka terus mengejar, memperlihatkan tubuh bagian bawah mereka dari waktu ke waktu, yang membuat takut orang-orang kuat dari 4 sekte abadi utama menjadi sangat gugup dan tidak berani berhenti sama sekali. Baru setelah orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi keluar dari Gunung Senjia dan memasuki hutan purba, Si Tu Yufan dan yang lainnya berhenti. Ayo pergi, ayo kembali, mungkin kita bisa membantu membersihkan medan perang, kata Si Tu Yufan. Jianglong berkata ayo kita percepat, mungkin akan ada musuh. Setelah menghabisi 4 ahli alam Tianyuan dari Sekte Tianji, Si Tu Yufan merasa jauh lebih santai. Mereka bergegas kembali dengan cepat, dan seperti yang diharapkan, mereka hanya bisa membantu membersihkan medan perang. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan yang melarikan diri ke segala arah. Seseorang sudah mengejar mereka, dan bukan giliran mereka untuk mengambil tindakan. Tentu saja mereka tidak akan membantu membersihkan medan perang. Si Tu Yufan berkata kalian awasi baik-baik sementara saya memeriksa Yulong. Dia masih belum mengetahui sejauh mana luka Yulong. Kini setelah dia akhirnya bebas, tentunya dia harus memeriksa cederanya. Si Tu Yufan memasuki ruang kesadaran dan datang ke sisi Yulong. Yu Xiaoyan telah membantu Yulong mengatasi luka-lukanya dan mengenakan pakaian baru. Bibi, bagaimana situasi Yulong? Tanya Si Tu Yufan. Saya telah mengobati luka luarnya, dan itu tidak serius. Hanya saja lautan kesadarannya rusak, dan sulit untuk pulih. Aduh, wajah Yu Xiaoyan menjadi pucat. Si Tu Yufan berkata Bibi, jangan khawatir, betapapun sulitnya, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Yulong. Si Tu Yufan,
Jika kamu ingin menyelamatkan Yulong, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bibi, cepat beritahu aku, bagaimana cara menyelamatkan Yulong. Kata Situ Yufan tidak sabar. Yu Xiaoyan berkata menara tak berujung. Ada banyak harta karun di menara tak berujung, dan mungkin ada harta karun yang dapat menyembuhkan lautan kesadaran. Namun, harta karun yang dapat menyembuhkan lautan kesadaran sangatlah langka. Aku takut menara tak berujung harus pergi sampai akhir untuk mendapatkan harta karun tersebut. Bibi, harta apa yang bisa menyembuhkan Yulong? Tanya Situ Yufan. Yu Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata sulit untuk mengatakannya. Jika kamu mendapatkan harta karun seperti itu, kamu secara alami akan mengetahuinya. Bibi, jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke menara tak berujung dan membawa harta karun itu kembali. Aku percaya padamu. Awalnya, menara tak berujung adalah harta karun kuil Shaolin, tapi sekarang dikendalikan oleh Sekte Tianji. Kamu dan Sekte Tianji memiliki kebencian yang dalam. Kamu harus berhati-hati saat memasuki lingkup pengaruh Sekte Tianji. Sejauh yang saya tahu, menara tak berujung seharusnya akan segera dimulai, jadi Anda harus membuat rencana lebih awal. Dimanapun menara tak berujung berada, kita akan pergi ke sana. Situ Yufan tampak bertekad. Bagus, putriku tidak salah menilai orang itu. Yu Xiaoyan memuji. Situ Yufan bertanya Bibi, apa rencanamu untuk Sekte Lingluo? Apakah kamu akan pergi bersama kami atau pergi ke tempat lain? Gunung Senjia telah terungkap, dan kami pasti tidak bisa tinggal di sana. Ayo bertindak bersama denganmu. Bagaimanapun, kita harus melakukan bagian kita untuk menyelamatkan Yulong. Bibi, dengan banyaknya orang kuat dari Sekte Lingluo yang bergabung dengan kita akan semakin tidak takut di masa depan, kata Situ Yufan dengan gembira. Dia berhenti dan melanjutkan, saya akan melihat apakah saya dapat menghubungi roh senjata pagoda. Jika memungkinkan, Anda dapat pergi ke pagoda untuk berlatih dan Anda dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda dalam waktu singkat. Sebelumnya, demi kenyamanan, tokoh-tokoh besar seperti Situ Yufan dan Yang Yi mampu menghubungi ruang kesadaran dan ruh pagoda, masuk dan keluar sesuka hati, serta membawa masuk dan keluar orang. Sekarang Yulong dalam keadaan koma, saya tidak tahu apakah roh senjata pagoda masih bisa dihubungi. Situ Yufan mencobanya dan segera menghubungi roh senjata pagoda. Bibi, roh pagoda telah merespons. Kalian semua dapat memasuki pagoda. Ramuan yang ditransplantasikan oleh Sekte Lingluo juga ada di dalam pagoda. Kalian dapat mengirim orang untuk merawat ramuan tersebut. Saya telah mengatur banyak pertemuan di pagoda. Spirit Arai, Anda dapat memasuki Spirit Gathering Arai untuk berlatih dan meningkatkan kecepatan latihan Anda, kata Situ Yufan. Oke, bagus sekali, Yu Xiaoyan berkata dengan gembira. Mereka mengobrol sebentar, dan Situ Yufan mengetahui lebih banyak tentang menara tak berujung melalui Yu Xiaoyan. Ketika dia melihat medan perang di luar telah dibersihkan, orang-orang yang mengejar musuh juga telah kembali. Bibi, ayo keluar sekarang dan bersiap untuk berangkat bersama orang-orang. Sebelum berangkat, tutup formasi, jika tidak maka akan sulit bagi praktisi di dalam untuk keluar. Setelah Yu Xiaoyan keluar, dia segera mengumpulkan orang-orang kuat dari Sekte Lingluo. Ada total lebih dari 100.000 orang di Sekte Lingluo, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berada di ranah Earth Yuan dan tidak akan banyak membantu dalam pertempuran. Situ Yufan pertama-tama membawa semua orang kuat dari Sekte Lingluo ke dalam pagoda, dan kemudian meminta Yu Xiaoyan menghitung jumlah orang kuat yang berada di kemacetan. Bibi, lihat berapa banyak ahli alam Yuan bumi teratas yang ada di Sekte Lingluo. Hitung jumlah orang yang mempunyai potensi untuk menerobos dan menjadi ahli alam Tian Yuan. Beritahu aku segera. Tidak perlu dihitung, saya mengingatnya dengan sangat jelas dalam pikiran saya. Sekte Lingluo saat ini memiliki 389 orang di puncak alam Yuan bumi, tetapi tidak banyak orang yang berharap untuk menerobos dan menjadi orang kuat di alam Tianyuan, hanya 76 orang. Yang lainnya adalah bakat Anda terbatas, atau masa hidup Anda hampir berakhir, dan kultivasi Anda pada dasarnya sudah berakhir, kata Yu Xiaoyan. Dia menghela nafas, sayang sekali pil 3 jiwa yang ditinggalkan oleh nenek moyang Sekte Lingluo kita telah habis, dan sekarang tidak ada dari kita yang bisa menyempurnakan pil 3 jiwa. Situ Yufan berkata, saya masih memiliki beberapa pil 3 jiwa di sini, tetapi satu untuk setiap orang pasti tidak cukup. Kamu punya 3 pil jiwa. Seru Yu Xiaoyan. Situ Yufan tersenyum dan berkata, kami mendapatkannya dengan memasuki pagoda. Sekarang pagoda itu ada di tangan Yulong, tidak akan ada kekurangan ramuan di masa depan. Itu dia. Saya punya cara lain. Anda bisa menerobos kemacetan tanpa pil 3 jiwa. Itu hanya membutuhkan kemauan yang kuat. Orang dengan kemauan yang lemah tidak bisa mencobanya, karena mudah menjadi gila. Apa yang bisa aku lakukan? Seru Yu Xiaoyan. Yang Yi berkata, Situ Yufan, orang-orang kuat dari Sekte Lingluo telah membuat pengaturan. Haruskah kita meninggalkan Gunung Senjia sekarang? Tidak, tiba-tiba aku mendapat ide. Situ Yufan menggelengkan kepalanya.
Bagaimana menurutmu? Yang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Situ Yufan berkata ada begitu banyak kultivator di dalam, saya pikir kita harus memanfaatkan mereka. Selain itu, Gunung Senjia jelas merupakan tempat yang berbahaya. Sayang sekali jika ditinggalkan seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Yi bertanya. Ayo pergi dan lihat apakah para pembudidaya lain telah mengambil semua ramuan itu, kata Situ Yufan dengan tenang. Situ Yufan dan yang lainnya masuk dan menutup formasi besar yang diatur oleh Sekte Lingluo. Ketika mereka tiba di lembah pengobatan, para pembudidaya masih mencari obat mujarab. Situ Yufan dan yang lainnya tetap berada di pintu masuk lembah pengobatan dan tidak masuk. Mereka menunggu selama 3 hari penuh sebelum praktisi keluar satu demi satu. Semuanya, bisakah kalian menunggu sebentar? Aku punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu, kata Situ Yufan keras. Nak, apakah kamu mencoba mencuri ramuan kami? Berhentilah bersikap sok. Apa yang kamu bicarakan? Ini yang mulia Situ Yufan dari kuil Shaolin. Dia membantu kami menghabisi banyak ninja Jepang dan membagikan hartanya kepada kami. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide tentang ramuan ini? Segera datang membantu Situ. Benar, orang-orang dari kuil Shaolin adalah yang paling bisa dipercaya, dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Situ Yufan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Anda hanya perlu menunggu sebentar. Saat para penggarap pemetik ramuan berkumpul di sini, saya akan segera mengumumkan kabar baiknya. Oke, kami percaya pada orang-orang di kuil Shaolin. Mari kita tunggu di sini. Situ Yufan dan yang lainnya tidak menunggu lama, dan tak lama kemudian puluhan ribu pembudidaya berkumpul di pintu masuk lembah pengobatan. Tuan, pemanen ramuan kami hampir tiba. Apakah Anda punya kabar baik untuk kami? Situ Yufan berdiri tegak dan berkata dengan lantang, berita yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang menara tak berujung. Menara tak berujung dulunya adalah harta karun yang dijaga oleh kuil Shaolin, tetapi sekarang berada di bawah kendali Sekte Tianji. Ada banyak harta karun menara tak berujung, selama semua orang melewati level tertentu, mereka akan menerima hadiah yang sesuai. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan segera, menara tak berujung akan dibuka kembali. Setelah waktu pembukaan spesifiknya keluar, saya akan mempublikasikannya di Tiongkok Timur. Semua orang harus memperhatikan, mereka yang berminat bisa pergi ke menara tak berujung. Menara, dapatkan harta karun itu. Terima kasih telah memberitahuku, kami pasti akan ikut bersenang-senang ketika saatnya tiba. Kudengar ada banyak harta karun di menara tak berujung. Kita harus pergi dan melihatnya. Mereka yang hadir yang berani datang ke kedalaman Gunung Senjia untuk mengumpulkan ramuan pasti tidak akan takut untuk pergi ke menara tak berujung karena Sekte Tianji. Situ Yufan berharap orang-orang ini pergi ke Endless Tower. Ketika ada terlalu banyak orang, Sekte Tianji tidak akan berani menghentikan mereka, dan mereka dapat mengambil kesempatan untuk memasuki Endless Tower. Situ Yufan berkata dengan lantang, saya sudah memberitahu Anda beritanya. Anda dapat menyebarkan berita tentang hal itu, atau Anda dapat pergi bersama teman dan kolega Anda. Menara tak berujung dapat menampung banyak orang, dan harta karunnya mirip dengan yang ada di menara. Tidak akan ada konflik apapun. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa daya isap aliran dalam menjadi lebih kuat. Saat melewatinya, pastikan untuk tidak meninggalkan tali besinya. Terima kasih. Terima kasih. Para pembudidaya ini memiliki kesan yang luar biasa terhadap Situ Yufan dan yang lainnya, dan masing-masing kembali ke rumah dengan membawa muatan penuh dan pergi dengan gembira. Melihat para praktisi ini pergi, Yang Yi berkata, Anda benar-benar memiliki pandangan jangka panjang dan sudah mulai merencanakan masa depan. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu tentang menara tak berujung? Bibi Yu Xiaoyan berkata bahwa untuk menyelamatkan Yulong, dia harus pergi ke menara tak berujung dan mencapai ujung menara tak berujung untuk mendapatkan ramuan untuk menyembuhkan Yulong, kata Situ Yufan. Begitu, kita punya misi lain kali ini. Kita harus menemukan cara untuk merebut kembali menara tak berujung, kata Yang Yi. Tentu saja, menara tak berujung adalah harta paling berharga dari kuil Shaolin kita. Situ Yufan mengangguk. Yang Yi bertanya, bukankah kamu mengatakan ingin memanfaatkan Gunung Senjia? Bagaimana cara melakukannya? Gunung Senjia adalah markas besar Sekte Lingluo. Semua rumah sudah siap pakai, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Mari kita berjalan-jalan dan melihat-lihat, lalu mengatur lebih banyak formasi untuk melindungi rumah-rumah itu, dikatakan. Sekte Lingluo awalnya mengatur banyak formasi besar. Untuk amannya, Situ Yufan dan anak buahnya mengatur lebih banyak formasi besar dan menghubungkan semua formasi besar menjadi satu. Formasi gabungan seperti itu, bahkan jika master formasi datang, tidak mudah untuk menghancurkan formasi tersebut. Situ Yufan dan yang lainnya membutuhkan waktu lebih dari 10 jam untuk mengatur kedalaman Gunung Senjia sebelum meninggalkan Gunung Senjia. Setelah keluar dari Gunung Senjia, Situ Yufan tiba-tiba kehilangan arah. Menara tak berujung belum dibuka,
dan orang-orang kuat dari 4 sekte abadi tidak akan memburu mereka untuk saat ini. Yang Yi, menurutmu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Si Tu Yufan bertanya. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi tidak lagi memburu kita. Menurutku itu sangat sepi. Si Tu Yufan berkata karena tidak ada yang bisa dilakukan, kami cukup memberikan hadiah untuk mencari jejak ninja Jepang, mencoba menemukan Ichiro Watanabe, dan menyimpannya di Tiongkok Timur selamanya. Ini ide yang bagus. Ninja Jepang adalah musuh asing. Mari kita musnahkan musuh asing dulu. Yang Yi mengangguk. Selanjutnya Si Tu Yufan dan yang lainnya mengeluarkan reward melalui berbagai jalur untuk menemukan jejak ninja Jepang. Setelah hadiah diumumkan, Si Tu Yufan dan yang lainnya langsung menuju kota Huaxia. Gu Yuezai di kota Huaxia adalah gudang kuil Shaolin, dan ada banyak orang kuat dari kuil Shaolin di kota Huaxia yang ditempatkan di sana. Setelah sekian lama, Si Tu Yufan dan yang lainnya belum sempat kembali dan melihat-lihat, dan mereka tidak tahu bagaimana perkembangannya. Ketika mereka mengumumkan hadiahnya, orang-orang mendapat berita tentang ninja Jepang, jadi mereka memberitahu Si Tu Kong tentang Gu Yuezai dan menerima uang hadiah dari Si Tu Kong. Alasan mengapa Si Tu Yufan dan yang lainnya berani secara terang-terangan menawarkan hadiah kepada ninja Jepang dan tidak takut dengan jebakan yang dipasang oleh 4 sekte abadi terutama karena ruang kesadaran mereka. Selain itu, 4 sekte besar abadi baru saja terkena pukulan keras, dan perlu waktu untuk berkumpul kembali. Si Tu Yufan bergegas dalam perjalanannya, sementara Yang Yi dan yang lainnya tinggal di pagoda untuk berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasi mereka. Mereka telah berulang kali merusak orang-orang kuat dari 4 sekte abadi karena kekuatan mereka harus ditingkatkan banyak setiap saat. Hanya dengan cara ini mereka dapat melampaui ekspektasi 4 sekte abadi setiap saat dan membuat persiapan yang dilakukan oleh 4 sekte abadi yang dianggap cukup menjadi sia-sia. Si Tu Yufan bepergian sendirian, tidak hanya cepat, namun keberadaannya tidak mudah terungkap. Tidak butuh waktu lama bagi Si Tu Yufan untuk sampai di kota Huaxia. Setelah sampai di kota Huaxia, Si Tu Yufan langsung memasuki Gu Yuezai. Dia tidak tega memeriksa keadaan, jadi sebaiknya dia bertanya langsung pada Si Tu Kong. Ia tidak bertanya kepada siapapun, ia langsung mengaktifkan ruang kesadarannya untuk menemukan Si Tu Kong, lalu muncul di depan Si Tu Kong. Siapa kamu? Si Tu Kong sangat waspada. Ini aku. Si Tu Yufan menghapus penyamarannya. Yufan, kamu kembali, kata Si Tu Kong dengan heran. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata cari tempat untuk mengobrol di mana tidak ada orang yang mengganggu Anda. Saya tidak ingin orang tahu bahwa saya berada di kota Huaxia untuk saat ini. Pergi ke kamarku. Biasanya tidak ada yang masuk ke kamarku. Keduanya sampai di kamar Si Tu Kong, dan Si Tu Yufan melihat sekeliling. Kamar Si Tu Kong sangat sederhana, tanpa perabotan mewah. Yufan, apakah ada sesuatu yang penting ketika kamu kembali kali ini? Saya mendapat kabar sebelumnya bahwa kamu pergi ke Laut Cina Selatan, dan 4 sekte abadi juga mengikuti. Kemudian, saya mendengar bahwa kamu menghabisi Ibel 15 di wilayah barat, dan 4 sekte abadi diutus. Sejumlah besar orang kuat mengejarmu. Aku selalu mengkhawatirkan keselamatanmu, tapi sayangnya aku tidak bisa melarikan diri dari sini, kata Si Tu Kong. Selama kamu memiliki niat ini, kamu masih tidak percaya pada kemampuan kami. 4 sekte besar abadi telah mengejar kami, tetapi kami semakin kuat. Kami juga telah menghabisi banyak orang kuat di 4 sekte besar abadi kali ini kita pergi ke Senjia. Dia mengumpulkan ramuan jauh di dalam pegunungan dan menghabisi ribuan penguasa alam Yuan bumi dari 4 sekte utama abadi, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Ah, seru Si Tu Kong, kamu benar-benar menghabisi begitu banyak orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Bagaimana kamu melakukannya? Si Tu Yufan berkata kekuatan, ditambah dengan bantuan formasi. Sangat disayangkan bahwa ahli alam Tianyuan dari 4 sekte utama abadi melarikan diri, dan Yulong juga terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Apa, Nona Yulong terluka? Apakah dia serius? Seru Si Tu Kong. Wajah Si Tu Yufan sedikit berat ini sangat serius. Lautan kesadaran terluka. Saya membutuhkan ramuan semacam ini. Tidak ada ramuan seperti itu di pasar di Tiongkok Timur. Menara tak berujung akan segera dibuka. Saya berencana pergi ke menara tak berujung untuk membobol menara dan melihat apakah aku bisa mendapatkan ramuan semacam ini. Yufan, Nona Yulong sangat baik, Tuhan pasti akan membantu. Si Tu Kong berkata saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu apakah saya dapat menemukan ramuan dan ramuan untuk memperbaiki lautan kesadaran. Oke, maaf merepotkanmu. Ngomong-ngomong, aku menawarkan hadiah atas keberadaan ninja Jepang itu. Jika ada yang datang mencarimu, aku akan memberimu hadiah yang sesuai. Dimengerti. Berapa lama kamu akan tinggal ketika kamu kembali kali ini? Tanya Si Tu Kong. Si Tu Yufan berkata begitu ada berita tentang ninja Jepang, saya akan pergi. Kali ini jauh di Gunung Senjia, kami menghabisi ribuan ninja Jepang yang kuat.
Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan Gu Yuezai dan benteng kuil Shaolin kita? Gu Yuezai berkembang dengan sangat baik. Masih ada beberapa batu kasar dan harta karun yang kamu tinggalkan. Kamu kebetulan kembali dan membantuku membeli lebih banyak harta dan batu kasar. Setelah kamu pergi, aku merekrut lebih dari 2.000 talenta, semuanya ditempatkan di kubu baru. Karena belum disaring, mereka tidak berani diserahi tugas penting, kata si Tukong. Si Tu Yufan mengangguk. Oke, bawa saya ke benteng baru di malam hari. Saya akan menyaring mata-mata itu, dan kemudian Anda dapat mengatur beberapa hal untuk mereka. Bagaimanapun, saya akan tinggal di kota Huaxia untuk sementara. Nanti, saya akan melakukannya pergi membeli batu kasar dan harta karun. Terserah kamu. Usai membicarakan masalah tersebut, keduanya mengobrol tentang urusan rumah tangga. Yufan, kali ini kamu berada di wilayah barat, apakah kamu sudah mengunjungi keluarga situ? Tidak, kami menghabisi Ibel 15 sepanjang waktu pada awalnya, dan kami benar-benar tidak punya waktu untuk pulang. Kemudian cahaya ungu meledak ke langit, dan kami bergegas ke Gunung Senjia. Kami pergi dengan tergesa-gesa sehingga kami tidak bisa jangan kembali. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si Tukong menghela napas. Saya sudah lama tidak kembali, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Si Tukong, setelah kamu mengatur segala sesuatunya untuk Gu Yuezai, kamu dapat kembali dan melihat-lihat. Jika saya punya waktu, saya akan kembali, kata si Tu Yufan. Oke, tapi ada terlalu banyak hal yang terjadi di Gu Yuezai dan benteng kuil Shaolin, dan sangat sulit untuk berkeliling. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata beberapa hal bisa diserahkan kepada orang lain. Du Feng adalah orang yang bisa dipercaya. Kamu bisa membiarkan dia berbagi sebagian beban. Ngomong-ngomong, di mana Du Feng? Aku ingin bertemu dengannya. Segera, Du Feng muncul di depan si Tu Yufan. Petugas pertama, Anda kembali. Du Feng juga sangat bersemangat. Si Tukong berkata, kalian ngobrol, saya akan keluar dan melakukan beberapa pekerjaan dulu. Dia pergi dengan cepat. Si Tu Yufan memandang Du Feng, tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu selama ini? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Semuanya baik-baik saja. Du Feng, bagaimana perkembangan jaringan intelijen? Si Tu Yufan bertanya. Du Feng berkata sekarang kami telah membangun jaringan intelijen di lebih dari 200 kota, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mencakup seluruh Tiongkok Timur. Bahkan lebih sulit lagi untuk memperluas jaringan intelijen ke Laut Cina Selatan. Si Tu Yufan berkata saya telah meninggalkan tenaga kerja di Laut Cina Selatan. Jika saatnya tiba, Anda akan mengirim orang untuk menghubungi mereka, dan kami akan segera dapat membangun jaringan intelijen di Laut Cina Selatan. Masih banyak sumber daya di Laut Cina Selatan. Kami akan mendatangi mereka bila diperlukan. Untuk mendapatkan kembali sumber daya tersebut, perlu dibangun jaringan intelijen. Sekarang yang terpenting adalah membangun jaringan intelijen di wilayah pengaruh suku Tanlang. Istana Song, Kuil Yanyang, dan Sekte Tianji. Mereka adalah musuh terbesar kita, dan kita perlu mengendalikan setiap gerakan mereka. Saya telah menempatkan beberapa mata-mata ke dalam lingkup pengaruh 4 sekte abadi, tetapi saya tidak berani terlalu cemas. Setelah ditemukan oleh 4 sekte abadi, usaha saya akan sia-sia, kata Du Feng. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini, Anda dapat mempertimbangkannya sendiri. Tetapi terkadang Anda tidak dapat menemukan informasinya sendiri, jadi Anda menghabiskan emas dan batu spiritual untuk membeli informasi. Jika Anda membutuhkan emas dan batu spiritual, pergilah ke si Tukong, dia akan memenuhi kebutuhanmu. Jangan khawatir, saya akan memberitahunya. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan menangani masalah ini. Si Tu Yufan berpikir sejenak dan berkata satu hal lagi. Anda harus membangun jaringan intelijen di kota-kota dekat Laut Cina Timur sesegera mungkin. Saya ingin mengetahui pergerakan ninja Jepang. Selain itu, biarkan Ailiners kita perhatikan keberadaan ninja Jepang dan temukan keberadaan mereka. Coba beritahu saya segera. Ya, saya akan segera melakukannya, kata Du Feng. Jangan khawatir, Du Feng, saya melihat bahwa kultivasi Anda telah mencapai puncak alam dan Yuan. Saya memiliki pil pemisah Yuan di sini. Ambillah dan cobalah untuk mencapai alam Yuan bumi sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan, Du Feng berkata dengan penuh semangat. Bakatnya rata-rata, dan budidayanya saat ini semua berkat si Tu Yufan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang kuat di alam Yuan bumi. Saudara-saudara, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ngomong-ngomong, tingkat kultivasi orang lain harus sama dengan Anda. Anda memberi mereka pil pemisah Yuan. Tidak pantas bagi saya untuk muncul untuk saat ini, dengan senyuman. Bagus. Selanjutnya, si Tu Yufan belajar dari Du Feng beberapa kejadian baru-baru ini di Tiongkok Timur, berharap mendapatkan sesuatu darinya. Keduanya mengobrol sampai malam, lalu Du Feng pergi. Sore harinya,
Situ Yufan dan Situ Kong pergi untuk menyaring talenta-talenta yang baru direkrut. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan kristal ajaib menjadi semakin menakjubkan. Sekarang, bahkan orang kuat di alam Yuan Bumi pun dapat mengetahui pikiran batinnya yang sebenarnya melalui kristal ajaib. Di antara talenta yang direkrut Situ Kong, hanya ada sedikit yang kuat di ranah Earth Yuan, dan tentu saja tidak ada yang kuat di level yang lebih tinggi. Lebih dari 2.000 orang kuat tinggal di dua halaman terpisah. Di paruh pertama malam, Situ Yufan menyaring talenta dari Rumah Sakit Independen, dan di paruh kedua malam ia menyaring talenta dari Rumah Sakit Independen. Ada lebih dari 2.000 orang kuat, dan Situ Yufan menemukan lebih dari 40 mata-mata di antara mereka. Mata-mata tersebut tidak mengungkapkan apapun, sehingga mereka diperbolehkan untuk tinggal. Jika perlu, Situ Yufan akan menyampaikan beberapa informasi kepada musuh melalui mata-mata tersebut. Sedangkan bagi talenta yang tidak memiliki masalah, Situ Kong tahu bagaimana memanfaatkannya dengan baik, sehingga secara alami ia akan menghargainya dan tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya. Keesokan paginya, Situ Yufan langsung menuju pasar grosir batu kasar tanpa istirahat. Sudah lama sekali saya tidak ke pasar grosir batu kasar, ketika Situ Yufan tiba, dia merasa sedikit familiar. Setiap kali dia datang ke pasar batu kasar, dia akan mendapat banyak keuntungan. Dia sangat menantikan panen berikutnya, berharap mendapatkan harta karun yang tidak biasa. Dia tidak menggunakan warna aslinya karena dia pernah ke pasar batu kasar beberapa kali sebelumnya dan sangat terkenal. Dia tidak ingin 4 sekte besar abadi mengetahui bahwa dia telah datang ke kota Huaxia untuk saat ini, jadi dia mengubah penampilannya. Memasuki pasar grosir batu kasar, Situ Yufan mulai membeli dari toko pertama. Situ Yufan sangat cepat dalam membeli batu kasar. Sekarang dia telah membuka matanya dan mengaktifkan ruang kesadarannya, dia dapat melihat batu kasar itu lebih cepat dan akurat. Situ Yufan berjalan berkeliling dan memilih kumpulan batu kasar untuk dibeli. Umumnya toko grosir batu kasar memberikan diskon. Semakin banyak batu kasar yang Anda beli, semakin besar diskonnya. Situ Yufan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harga terbaik karena memang banyak memilih batu kasar. Dia tidak takut memiliki terlalu banyak batu kasar, karena dia tidak tahu kapan dia akan datang ke kota Huaxia berikutnya, jadi dia harus menyiapkan lebih banyak batu kasar untuk Situ Kong. Meskipun ia mengajari Situ Kong cara membedakan batu kasar, bagaimanapun juga, Situ Kong tidak memiliki harta karun seperti ruang kesadaran, dan kemampuannya dalam memilih batu kasar jauh lebih rendah daripada miliknya. Batu-batu kasar diambil satu demi satu, dan bosnya tersenyum lebar. Setelah memilih batu kasar, Situ Yufan langsung membayar tagihan dan menyelesaikan transaksi. Dia pergi dari toko ke toko dan membeli sejumlah besar batu kasar di setiap toko. Saya benar-benar bertemu pembeli besar. Dulu, hanya Situ Yufan yang begitu dermawan. Saya tidak menyangka bisa bertemu pembeli besar lainnya. Ya, pembeli seperti itu terlalu jarang. Sepertinya dia ingin mengunjungi semua toko di pasar batu kasar. Situ Yufan tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia segera membeli batu kasar itu. Pasar grosir batu kasar sangat besar, dan Situ Yufan membutuhkan waktu sehari penuh untuk mengunjungi semua toko dan menentukan pilihan. Kali ini dia pergi untuk memilih batu kasar, dan kebetulan sebagian besar toko di pasar batu kasar menimbun batu kasar, jadi dia memilih banyak batu kasar dan menghabiskan total 20 miliar tael emas. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan begitu banyak emas untuk membeli batu kasar, dan bahkan dia sedikit terkejut. Di antara sekian banyak batu kasar, Situ Yufan membeli sebuah batu kasar setinggi 1 orang dan dapat dipegang oleh 2 orang. Di dalamnya terdapat batu spiritual kualitas terbaik, dan kecuali lapisan tipis batu kasar, ada juga batu kasar kelas atas batu spiritual di dalamnya. Yang terburuk adalah batu spiritual kelas atas. Ini adalah pertama kalinya Situ Yufan tidak bisa tidak menantikannya. Dia tidak tahu apakah batu spiritual kelas atas berisi harta yang lebih langka dan unik seperti spiritual sumsum dan manik-manik spiritual. Selain itu, ia juga membeli sebuah meteorit. Meteorit besar itu berisi setengah dari tanduk binatang besar, tanduk monster tak dikenal. Dia merasakan tekanan kesadaran ilahi dari separuh tanduknya, yang membuatnya sangat ketakutan. Setelah Situ Yufan kembali, dia mencabut terlebih dahulu klaksonnya. Setengah dari klakson itu panjangnya 1,8 meter, dan ujung klaksonnya hilang. Dia tidak tahu sudah berapa lama klakson itu patah. Namun tanduknya tidak bisa langsung dimurnikan dan digunakan, membutuhkan bantuan seseorang yang pandai memurnikan senjata. Jika pemurniannya berhasil, pasti akan menjadi harta spiritual yang kuat. Alasan mengapa Situ Yufan terkejut adalah karena sejauh yang dia pahami, harta spiritual diukir dari makhluk spiritual bawaan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanduk monster-monster memiliki tekanan spiritual yang begitu kuat. Dia ingin tahu monster seperti apa yang bisa menumbuhkan tanduk seperti itu. Mengapa tanduk binatang patah? Mengapa tanduk binatang ada di meteorit? Keingintahuannya muncul,
Dan dia dengan hati-hati mengumpulkan separuh tanduknya, yang mungkin berguna di masa depan. Setelah memasang tanduk, dia mulai mengeluarkan batu kasar di luar batu spiritual kualitas terbaik. Karena hanya ada sedikit batu kasar, dia harus memolesnya secara perlahan agar tidak merusak batu spiritual berkualitas tinggi. Batu spiritual terbaik sangatlah berharga, dan sayang sekali jika merusaknya sedikit pun. Setelah menghabiskan 2 jam penuh, sebuah batu spiritual besar berkualitas tinggi muncul di depannya. Namun, untuk mengetahui apakah terdapat sumsum spiritual dan manik-manik spiritual di dalam batu spiritual kelas atas, dia harus memotong batu spiritual kelas atas tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang rapi. Setiap keping batu spiritual mempunyai ukuran, jika terlalu kecil tidak dapat digunakan sebagai transaksi mata uang, dan jika terlalu besar akan mengalami kerugian. Situ Yufan mengetahui ukurannya, jadi dia memotong sebagian besar batu spiritual kelas atas menjadi ukuran yang bisa diperdagangkan, meninggalkan beberapa potongan besar batu spiritual kelas atas yang mungkin memiliki kegunaan lain. Lapisan batu spiritual berkualitas tinggi terpotong, dan tidak lama kemudian, dia melihat sumsum spiritualnya. Ketika hanya lapisan transparan yang tersisa dari batu spiritual terbaik, esensi spiritual di dalamnya menjadi hidup. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya untuk melihat dengan hati-hati, dan tiba-tiba berseru, "Saya melihatnya dengan benar." Ada begitu banyak manik-manik roh di sumsum spiritual. Manik-manik roh ini terhubung bersama dan berubah menjadi bentuk naga dewa. Situ Yufan dengan hati-hati menghitungnya, tidak lebih, tidak kurang, total 108 manik spiritual, dihubungkan secara seri untuk membentuk naga yang hidup, masih berenang di sumsum spiritual. Dia hanya bisa menghela nafas, sang pencipta sungguh ajaib, dan dia benar-benar dapat menghasilkan benda dan harta karun yang begitu aneh. Lingzu Shenlong belum pernah terdengar sebelumnya, dan Situ Yufan tidak tega menghancurkannya. Dia tidak terus memotongnya, karena takut menghancurkan harta langka ini. Dia memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa benda aneh itu benar-benar kuat. Batu spiritual yang berisi mutiara spiritual dan naga ini sebenarnya menyerap energi spiritual di sekitarnya, secara bertahap membentuk batu spiritual di sekitarnya, dan secara langsung membentuk batu spiritual terbaik. Lingzu Shenlong menyerap energi spiritual dalam jangkauan yang luas, tetapi tidak terlalu cepat. Kebanyakan orang tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual dengan bantuan ruang kesadarannya. Sulit dipercaya, tapi kenapa saya tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual sebelumnya? Masalahnya adalah batu spiritual berkualitas tinggi di luar terlalu tebal dan naga mutiara spiritual tidak berfungsi. Bagaimanapun juga, harta karun ini sangat langka. Situ Yufan membawa batu spiritual ini ke dalam ruang kesadarannya. Mutiara roh Shenlong memang ajaib. Ini sebenarnya menyebabkan ruang kesadaran perlahan-lahan menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan kemudian memindahkannya ke batu spiritual, perlahan mengubahnya menjadi batu spiritual kelas atas, batu rohani. Proses ini sangat lambat, namun selama Anda terus menyerap energi spiritual, saya yakin dalam waktu singkat, batu spiritual kualitas terbaik yang melilit sumsum spiritual akan menjadi semakin tebal. Pada saat itu, dia dapat memikirkannya dengan serius. Jika batu spiritual tersebut tebal sampai batas tertentu, naga mutiara spiritual mungkin tidak dapat menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk membentuk batu spiritual terbaik. Batu spiritual terbaik di Tiongkok Timur sangatlah langka. Energi sejati dari mutiara roh dan naga ilahi terus membentuk batu roh terbaik. Setidaknya Situ Yufan tidak perlu khawatir tentang batu roh terbaik di masa depan. Memiliki batu spiritual terbaik berarti dia bisa membeli banyak harta. Memikirkan manfaat ini, Situ Yufan sangat senang hingga dia tersenyum lebar. Dia merasakan dengan hati-hati di ruang kesadaran dan menemukan bahwa setelah Lingzu Shenlong ditempatkan di ruang kesadaran menyerap energi spiritual di sekitarnya. Sebagian besar disedot oleh Lingzu Shenlong, dan sebagian kecil melayang di ruang kesadaran. Seiring berjalannya waktu, saya yakin energi spiritual di ruang kesadaran akan menjadi semakin kuat. Naga mutiara spiritual dan tanduk besar adalah keuntungan terbesar Situ Yufan, tetapi dia membeli begitu banyak batu kasar, banyak di antaranya berisi bahan dan harta berkualitas tinggi, dan dia memilih semuanya. Tentu saja, untuk meningkatkan reputasi pasar judi batu Gu Yuezai, ia juga meninggalkan beberapa bahan berkualitas tinggi, namun jumlahnya relatif sedikit. Setelah istirahat seharian, Situ Yufan pergi ke berbagai toko besar dan membeli harta karun dalam jumlah besar. Saat membeli harta karun di toko, kemungkinan kehilangan sesuatu sangat kecil. Namun, Situ Yufan memiliki kesadaran untuk membantu, dan masih mengumpulkan banyak harta karun yang jauh melebihi harga pembelian. Dia tidak menggunakan harta ini, jadi dia memberikan semuanya ke Situ Kong dan memintanya untuk menjalankan Gu Yuezai dengan baik. Setelah Gu Yuezai berhasil dikelola, kuil Shaolin tidak hanya akan memiliki basis yang kuat, tetapi juga akan mampu mencadangkan sejumlah besar sumber daya untuk kuil Shaolin. Selama ini, kekuatan lain, terutama 4 sekte utama abadi, telah menekan Gu Yuezai. Gu Yuezai didukung oleh pasar perjudian batu,
dan bisnisnya selalu berkembang pesat, tetapi 4 sekte besar abadi gagal melakukannya. Alasan mengapa Situ Yufan melakukan hal ini secara pribadi adalah karena dia ingin Gu Yuezai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan karena dia tidak bisa mempercayai Situ Kong, tapi Situ Kong masih tertinggal jauh dalam memilih batu kasar dan harta karun. Dengan kemampuan Situ Kong, alangkah baiknya jika Gu Yuezai dapat mempertahankannya tanpa bantuan Situ Yufan. Akan menjadi fantasi bagi Gu Yuezai untuk mencadangkan sumber daya untuk kuil Shaolin 4 Sekte Abadi. Penindasan toko tidak mudah dioperasikan. Setelah membantu Gu Yuezai menyimpan sejumlah besar batu kasar dan harta karun, Situ Yufan punya waktu luang. Dia kembali ke Ting Feng Yayuan dan mulai berlatih di pengasingan. Ting Feng Yayuan sudah menjadi benteng pertahanan kuil Shaolin, namun rumah mereka tidak pernah ditempati oleh orang lain. Apalagi dia sedang retret di pagoda, jadi dia tidak akan ditemukan oleh siapapun. Begitu ada berita tentang ninja Jepang, Situ Kong dengan sendirinya akan menghubunginya. Dia punya cara untuk menghubungi Situ Kong dan Du Feng, dan dia bisa mengetahuinya meskipun dia sedang mundur. Selama retret ini, Situ Yufan terutama berfokus pada peningkatan budidayanya. Dia telah berkultivasi ke puncak alam Tianyuan selama beberapa waktu, dan tentu saja dia berharap untuk menerobos kemacetan secepat mungkin dan menjadi orang yang kuat di alam Yuan ilahi. Namun, ada banyak orang kuat di puncak alam Tianyuan di Tiongkok Timur, tetapi sangat sedikit yang kuat di alam Shenyuan. Ini karena terlalu sulit bagi orang kuat di puncak alam Tianyuan untuk menerobos kemacetan dan menjadi orang yang kuat di alam Shenyuan. Banyak orang tidak akan mampu menerobos seumur hidup mereka. Akhirnya mati karena usia tua. Situ Yufan masih muda, jadi tidak perlu terlalu cemas. Tapi dia tahu betul bahwa jika mereka menghabisi begitu banyak orang kuat dari 4 sekte besar kali ini, pejabat senior dari 4 sekte besar pasti akan sangat marah, dan pasti mungkin untuk mengirimkan yang kuat dari Shenyuan dunia untuk menghadapinya. Dari perspektif jangka panjang, Situ Yufan dan lainnya harus memiliki seseorang yang menerobos dan menjadi orang yang kuat di alam Shenyuan agar dapat terus tumbuh dan berkembang di masa depan dan tidak dimusnahkan oleh 4 sekte utama abadi. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, Situ Yufan harus berusaha sekuat tenaga untuk bersiap menerobos kemacetan. Jika waktunya tepat, dia akan menerobos kemacetan karena dia tidak bisa menunggu. Selain meningkatkan kultivasinya, mengenal berbagai harta karun, dan berlatih seni bela diri, yang juga merupakan tugas sehari-harinya, ia juga perlu mempraktikkan metode kebebasan yang luar biasa. Selama retret, dia menjalani kehidupan yang memuaskan setiap hari. Dia selalu merasa tidak ada cukup waktu dan berharap bisa membagi 1 hari menjadi 2 hari. Untungnya, mereka memiliki harta karun seperti pagoda, jika tidak, mereka akan semakin tidak mampu mengimbangi budidaya, dan akan sulit untuk bersaing dengan 4 sekte abadi utama. Ada banyak pertempuran di Gunung Senjia, dan dia bahkan jatuh ke dalam situasi putus asa. Dia memiliki banyak wawasan dan keuntungan. Kali ini dia bisa tenang dan berlatih, hanya dengan mencernanya, dan kekuatannya bisa meningkat pesat. Setelah menghabiskan sebulan penuh mengasingkan diri di pagoda, Situ Yufan merasa jauh lebih baik. Dia keluar dari pengasingan bukan karena mendapat kabar tentang ninja Jepang, tapi karena dia berencana mengumpulkan harta karun di ruang kesadarannya. Ketika saya berkultivasi di alam Yuan Bumi, saya mengumpulkan batu giok dari rumah ke-6, yang mencatat dharma kebebasan besar yang menakjubkan. Di rumah ke-7, dia mampu menahan tekanan. Dia tidak tahu harta apa yang menunggunya untuk dikumpulkan di dalam. Harta yang kuat dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ambil contoh belati tajam. Itu tidak ada gunanya baginya sekarang, tapi itu banyak membantunya pada awalnya. Harta karun di setiap tahap pada dasarnya cocok untuk tahap saat ini, atau dapat digunakan di masa mendatang. Saat ini, Situ Yufan berada di level puncak alam asal surgawi. Bahkan jika dia bisa mendapatkan harta karun yang digunakan oleh orang-orang kuat di alam asal surgawi, itu akan sangat bagus. Situ Yufan melangkah ke area tekanan ruang kesadaran dengan harapan. Dia dengan cepat melewati rumah ke-6, tekanannya tidak banyak berpengaruh padanya. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju, tekanannya tiba-tiba meningkat. Situ Yufan sangat berpengalaman dalam menghadapi tekanan. Dia tidak bergantung pada harta apapun dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Melihat bahwa dia akan mencapai rumah ke-7, tekanannya meningkat. Situ Yufan memiliki tingkat kultivasi puncak di alam Tianyuan, tetapi dia masih berjuang. Namun kesulitan ini tidak mengganggunya, dan ia terus bergerak maju. Meski kecepatannya melambat, ia akhirnya memasuki rumah ke-7. Rumah ke-7 tidak berbeda dengan rumah sebelumnya, kosong dan sederhana. Situ Yufan melihat sekeliling dan melihat kotak giok yang sangat indah. Kotak giok, apakah itu berisi ramuan? Situ Yufan menebak. Beberapa ramuan berharga perlu dikemas dalam kotak batu giok dengan formasi terukir di atasnya agar khasiat obatnya tidak hilang.
Melihat kotak giok itu, Si Tu Yufan merasa sedikit lebih berharap. Saya berharap ramuan itulah yang dapat memperbaiki lautan kesadaran, sehingga Yulong dapat bangun secepatnya. Tangan Si Tu Yufan gemetar saat dia mengambil kotak giok itu dan membukanya dengan hati-hati karena takut merusak harta karun di dalamnya. Ketika dia melihat sepotong batu giok hangat di dalam kotak batu giok, dia langsung kecewa. Itu salah. Rumah ketujuh bukanlah batu giok hangat biasa, itu tidak masuk akal. Si Tu Yufan tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Dia mengeluarkan Wen Yu dan memeriksanya dengan cermat, dan segera menemukan sesuatu yang berbeda. Dengan Wen Yu di tangan, saya merasa nyaman di sekujur tubuh saya, terutama lautan kesadaran. Kekuatan kesadaran di lautan kesadaran menjadi aktif, seolah-olah saya sangat bahagia. Bukankah batu giok hangat ini adalah batu giok hangat biasa, yang bagus untuk kekuatan kesadaran spiritual? Dia mengambil kotak giok itu lagi dan melihatnya dengan cermat. Di dalam kotak giok, dia menemukan gulungan kulit binatang tipis, yang mencatat beberapa pengetahuan tentang Wen Yu. Si Tu Yufan mengambil gulungan kulit binatang itu dan mulai membacanya. Nama Wen Yu adalah Wen Sen Nuan Yu, dan ada perkenalannya di bawah ini. Giok penghangat dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa, meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, dan mencegah orang menjadi gila. Perkenalannya sangat sederhana, namun Si Tu Yufan terkejut. Untuk menghangatkan dan menyehatkan jiwa, sejauh yang dia tahu, jiwa orang kuat di puncak alam Senyuan dapat diubah menjadi jiwa berbentuk manusia hanya dengan kekuatan jiwa, itu tidak akan mati. Anda dapat menggunakan jiwa untuk bereinkarnasi atau meminjam mayat untuk membangkitkan jiwa. Dewa penghangat Nuan Jade jelas merupakan harta karun yang cocok untuk mereka yang kuat di alam Senyuan, dan juga sangat bermanfaat bagi mereka yang kuat di alam Tianyuan kesadaran. Si Tu Yufan diam-diam berpikir dewa penghangat dan giok hangat pasti baik untuk Yulong. Bahkan jika itu tidak dapat memperbaiki lautan kesadarannya, itu dapat mencegah lukanya bertambah parah dan memberi kita lebih banyak waktu untuk menemukan ramuan dan ramuan itu, untuk dia. Memikirkan hal ini, Si Tu Yufan segera mengambil keputusan dan menempatkan Wen Sen Nuan Yu di sebelah Yulong, membiarkan Wen Sen Nuan Yu menghangatkan dan menyehatkan jiwa Yulong. Yulong, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tunggu saja, aku pasti akan menyelamatkanmu, bisik Si Tu Yufan pelan. Dia tetap di samping Yulong dan dengan cermat memeriksa reaksi Wen Sen Nuan Yu setelah dia meletakkannya di sebelahnya. Belum lagi, Wen Sen Nuan Yu sudah lama tidak berada di dekat Yulong, dan wajahnya tidak lagi pucat, dan menjadi sedikit merona. Melihat perubahan tersebut, Si Tu Yufan sangat senang. Wen Sen Nuan Yu benar-benar bagus. Itu datang tepat pada waktunya. Si Tu Yufan berkata dengan gembira. Memastikan bahwa Wen Sen Nuan Yu hanya baik untuk Yulong dan tidak membahayakan, Si Tu Yufan pergi dengan pikiran tenang. Dia keluar dari ruang sadar dan muncul di samping Si Tu Kong lagi. Si Tu Kong, apakah belum ada berita tentang ninja Jepang? Tidak, ada orang yang ingin menipu emas, tapi kami sudah menyelesaikan semuanya. Si Tu Yufan menghela nafas. Kami telah memusnahkan sebagian besar ninja Jepang, dan hanya tersisa 17 ahli alam Tianyuan. Terlalu sulit untuk melihat jejak mereka. Karena kamu tahu, kenapa kamu menawarkan hadiah? Si Tu Kong bingung. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata sebenarnya, yang terbaik adalah mengetahui keberadaan ninja Jepang. Jika seseorang ingin menggunakan ini untuk melakukan penyergapan terhadap kita, maka kita juga bisa menggunakannya. Yufan, kamu sangat berani. Jika musuh menyergap, bukankah kamu dalam bahaya? Si Tu Kong berkata dengan cemas. Jangan khawatir, bahkan jika 4 sekte besar abadi ingin berurusan dengan kita, itu tidak akan mudah. Saya tidak khawatir sama sekali, tapi saya khawatir mereka tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. Si Tu Yufan berkata dengan tenang. Si Tu Kong berkata bagaimanapun, pemikiranmu tidak dapat dimengerti oleh orang biasa. Pantas saja musuh selalu menderita kerugian besar. Tidak mungkin, musuh terlalu kuat, kita harus memikirkan strategi di luar imajinasi musuh agar bisa mengalahkan musuh dan menang. Kursi pertama, Saudara Si Tu Kong. Du Feng berjalan cepat. Si Tu Yufan bertanya apakah ada kabar baik. Du Feng berkata orang-orang yang kami kirim ke kota-kota di sepanjang Laut Cina Timur menemukan jejak ninja Jepang. Mereka mendarat di kota Yunsan. Mereka pasti ninja yang baru saja tiba dari Jepang. Segera kirim perintah untuk memberitahu masyarakat kita agar memperhatikan keberadaan ninja Jepang dan tidak memperingatkan orang lain. Du Feng mengangguk dan berkata jangan khawatir, Tuan, saya sudah membuat pengaturannya. Oke, ikutlah denganku dan beritahu aku kabar apapun kapan saja. Du Feng berkata petugas pertama, saya sangat ingin mendapat masalah dengan Anda, tetapi saya harus memberitahu Anda cara menghubungi jaringan intelijen kami. Selama ada orang-orang kami di kota yang Anda tuju, Anda bisa mendapatkannya dari mereka sesuai dengan metode saya. Hubungi kami dan dapatkan berita yang ingin Anda ketahui. Oke, jika kamu memberitahuku jalannya, kamu tidak perlu mengikutiku. Kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini.
Jika aku membawamu pergi, itu akan menunda banyak hal. Situ Yufan mengangguk. Du Feng menjelaskan metodenya dan berkata, Tuan, saya memberi Anda dan kepala biara otoritas tingkat tertinggi. Orang-orang kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan simbol kontak yang Anda gambar. Oke, bagus sekali. Berlatihlah dengan baik. Lain kali aku bertemu denganmu, kuharap kalian semua kuat di alam Yuan Bumi. Jika kamu bisa menjadi orang terkuat di alam Yuan Bumi, kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi seorang orang kuat di alam Tianyuan. Kata Situ Yufan. Ya, Situ Kong dan Du Feng menjadi bersemangat, mata mereka bersinar. Situ Yufan segera berangkat dan bergegas ke kota Yunsan. Sepanjang perjalanan, saat memasuki kota, dia akan berinisiatif menghubungi informan Du Feng. Selama dia meninggalkan simbol tersebut, seseorang akan segera menghubunginya dan memberitahukan apa yang dia inginkan. Setelah ninja Jepang mendarat di kota Yunsan, mereka tidak ada niat untuk pergi. Rupanya mereka tidak mendapat perintah, sehingga mereka tetap tinggal di kota Yunsan. Ninja Jepang tidak pergi, yang merupakan hal baik bagi Situ Yufan. Dia mempercepat dan langsung menuju kota Yunsan. Kota Huaxia berada di kawasan tengah Dongtu Senzu, sedangkan kota Yunsan berada di timur, berbatasan dengan Laut Cina Timur. Jarak dari kota Huaxia ke kota Yunsan sangatlah jauh dan akan memakan waktu lama. Situ Yufan bergegas dengan kecepatan penuh dan tiba di kota Yunsan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setelah sampai di kota Yunsan, Situ Yufan tidak langsung memasuki kota tersebut, melainkan berjalan-jalan keluar kota untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan mencari jalan keluar. Kemudian dia memberitahu Yang Yi dan yang lainnya untuk bersiap berperang. Semuanya sudah siap, dan setelah merias wajah, Situ Yufan berjalan ke kota Yunsan dengan angkuh. Kota Yunsan merupakan kota pesisir dan sangat makmur. Para ninja Jepang sering kali kedatangan pengusaha ke Tiongkok Timur untuk membeli berbagai perbekalan, pada dasarnya, mereka berada di beberapa kota besar pesisir, dan kota Yunsan adalah salah satunya. Situ Yufan tidak tertarik dengan pengusaha dari Jepang. Yang dicarinya adalah sekelompok besar ninja. Dia telah menghabisi banyak ninja Jepang, termasuk banyak ahli alam Tianyuan. Para ninja Jepang pasti tidak akan menyerah. Mengetahui hasilnya akan seperti ini, Situ Yufan tentu harus menyerang terlebih dahulu. Mendengar sekelompok besar ninja Jepang telah tiba di kota Yunsan, dia ingin menghancurkan mereka dan melemahkan kekuatan ninja Jepang. Pada saat yang sama, menghabisi sejumlah besar ninja Jepang juga dapat meningkatkan moral para praktisi di Tiongkok Timur. Di masa depan, untuk menghadapi ninja Jepang, kita tidak bisa hanya mengandalkan orang-orang dari kuil Shaolin. Kita harus mengandalkan sebagian besar praktisi di Tiongkok Timur. Setelah Situ Yufan memasuki kota Yunsan, dia segera mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa dan menemukan tempat di mana ninja Jepang itu up. Ketika ruang kesadaran dimobilisasi, tidak akan ada kerugian. Dia menemukan tempat tinggal para ninja Jepang. Itu adalah halaman yang luas. Seharusnya dibeli oleh para ninja Jepang alam Danyuan. Setengah dari mereka adalah mereka yang tingkat kultivasinya di atas alam Tianyuan, dan total ada 23 orang di alam Tianyuan. Apa yang diinginkan para ninja Jepang dengan begitu banyak orang di sini? Pikir Situ Yufan dalam hati. Apapun tujuan musuhnya, Situ Yufan tidak berniat melepaskan mereka. Namun, ia tidak segera mengambil tindakan karena yang paling ingin ia singkirkan adalah Ichiro Watanabe. Orang-orang ini mungkin ada di sini untuk memperkuat Ichiro Watanabe dan yang lainnya. Kalau begitu, saya hanya akan duduk dan menunggu. Mungkin saya bisa menunggu sampai Ichiro Watanabe. Ichiro Watanabe adalah ninja Jepang yang jenius tiada taraf, menghabisinya lebih penting daripada menghabisi lebih dari 1000 ninja ini, dan akan berdampak lebih besar pada ninja Jepang. Bagi sebagian besar praktisi, bakat mereka menentukan pencapaian masa depan mereka sejak awal. Bahkan dengan dukungan sumber daya dalam jumlah besar, adalah mungkin untuk menerobos menjadi orang kuat di alam Tianyuan, tetapi hampir tidak mungkin untuk menjadi orang kuat di alam Shenyuan. Tapi Ichiro Watanabe adalah seorang jenius tiada taraf di level yang sama dengan Xuan Ye dan Song Ke, dan dia memiliki harapan untuk menjadi orang yang kuat di alam Shenyuan. Kematian orang sekuat itu akan menjadi pukulan terbesar bagi ninja Jepang. Terlebih lagi, Situ Yufan dan yang lainnya sudah menaruh dendam terhadap Watanabe Ichiro, menghabisinya akan melenyapkan musuh masa depan mereka. Situ Yufan tinggal tidak jauh dari halaman pribadi ninja Jepang dan dengan sabar menunggu ikan besar. Jika ninja Jepang berani menyerang Tiongkok Timur, jumlah ninjanya pasti sangat banyak. Kalaupun Situ Yufan menghabisi ninja sebanyak itu, tidak akan menimbulkan banyak kerugian bagi Jepang. Dia memutuskan untuk menunggu Ichiro Watanabe bertemu orang-orang ini. Aku ingin tahu apakah Watanabe Ichiro dan yang lainnya telah meninggalkan Gunung Senjia. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah sampai di kota Yunsan. Dia tidak menunggu terlalu lama. 3 hari kemudian, Ichiro Watanabe muncul, diikuti oleh 12 ahli alam Tianyuan.
17 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan yang awalnya melarikan diri, dan 4 pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan yang tidak muncul, tidak tahu apakah mereka mati di Gunung Senjia. Setelah Ichiro Watanabe dan yang lainnya tiba di kota Yunsan, mereka langsung menuju halaman mandiri tempat tinggal lebih dari 1000 ninja. Yang mulia Ichiro, kami telah menerima perintah dan datang ke sini untuk memperkuat Anda, kata seorang ahli alam puncak Tianyuan. Ichiro Watanabe bertanya berapa banyak ahli alam Tianyuan yang datang kepadamu. Ada total 23 pembangkit tenaga listrik alam asal surgawi, dan lebih dari 500 pembangkit tenaga listrik alam Yuan bumi. Tidak cukup, jauh dari cukup, teriak Ichiro Watanabe keras. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata, apakah kamu tahu siapa musuh kita? Mereka adalah orang-orang kuat dari kuil Shaolin. Kali ini mereka pergi ke Gunung Senjia untuk merebut ramuan itu. Kami kehilangan sebagian besar orang kuat, dan hanya 13 dari kami orang-orang kembali hidup-hidup. Anda di sini, ditambah kami bertiga, kekuatan kami tidak sebaik sebelumnya, dan kami bukan tandingan Situ Yufan dan yang lainnya. Dia berhenti dan melanjutkan dalam perjalanan pulang, kami mendengar banyak pembicaraan. Kami mendengar bahwa Situ Yufan dan yang lainnya telah menghabisi ribuan orang kuat dari 4 sekte utama abadi. Kekuatan mereka berada di luar imajinasi kami. Kami harus menghadapinya bersama mereka dan itu tidak mudah. Tuan Ichiro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ichiro Watanabe berpikir sejenak dan berkata, mari kita tinggal di sini dulu. Saya akan melaporkan situasinya dengan jujur. Saya berharap atasan dapat mengirim lebih banyak orang kuat. Yang terbaik adalah jika orang kuat dari alam Senyuan datang, sehingga kita dapat memiliki keyakinan penuh untuk merebutnya. Warisan kuil Shaolin. Yang mulia Ichiro, sekarang Anda telah membuat keputusan, saya tidak akan keberatan. Oke, atur kamarnya dan ayo masuk dulu. Ngomong-ngomong, banyak orang yang mencari kita. Sepertinya Situ Yufan dan yang lainnya sedang mencariku. Oleh karena itu, selanjutnya semua orang harus lebih berhati-hati dan bersiap untuk Situ Yufan dan yang lainnya untuk menyerang secara diam-diam, kata Ichiro Watanabe. Oke, saya akan mengatur penguatan pertahanan. Pakar alam puncak Tianyuan sebenarnya tidak peduli. Dia tidak tahu seberapa kuat Situ Yufan dan yang lainnya, dan merasa bahwa Ichiro Watanabe melebih-lebihkan. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di depan Ichiro Watanabe, karena Ichiro Watanabe adalah seorang jenius tiada taraf yang menjadi fokus budidaya Jepang, dan dia harus memberikan wajah pada pihak lain. Sedangkan untuk urusan pertahanan, dia tidak membuat pengaturan. Situ Yufan tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat Ichiro Watanabe muncul, dan dia segera menghubungi Yang Yi. Yang Yi, Ichiro Watanabe dan yang lainnya telah muncul dan tinggal bersama sekelompok besar ninja Jepang. Anda memilih sekelompok orang kuat dan kami siap mengambil tindakan. Situ Yufan, apakah kamu sudah memikirkan sebuah rencana? Mulai dari mana? Yang Yi bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, saya belum memikirkan rencana detailnya. Mengenai mulai dari mana, saya khawatir kita hanya bisa melakukannya di kota Yunsan. Situ Yufan, menurutku sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan untuk saat ini, karena kota Yunsan terlalu dekat dengan Laut Cina Timur. Jika Ichiro Watanabe lolos lagi, akan lebih sulit untuk menghabisinya di masa depan, pemikirannya. Situ Yufan mengangguk dan berkata, usulanmu memang bagus, maka kita hanya bisa terus menunggu dan menunggu Watanabe Ichiro mengambil tindakan. Hanya saja mereka sebelumnya ditakuti oleh kita, dan aku khawatir mereka tidak akan bertindak dengan mudah. Menurut spekulasi saya, kami juga akan meminta bala bantuan dan menunggu lebih banyak ninja datang untuk bala bantuan. Lebih baik begini, kita akan menangkap mereka semua sekaligus ketika saatnya tiba, kata Yang Yi bersemangat. Situ Yufan tersenyum pahit, jika Jepang mengirimkan orang-orang kuat dari alam Senyuan, kitalah yang akan mendapat masalah. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan Ichiro Watanabe menunggu sampai bala bantuan tiba. Kita harus memobilisasi mereka dan membiarkan mereka meninggalkan kota pesisir. Yang Yi berkata, apakah kamu punya ide bagus? Belum, biarkan aku memikirkannya baik-baik. Masalah ini tidak mendesak, kata Situ Yufan dengan tenang. Situ Yufan memikirkan banyak cara, namun jika terlalu mudah dilacak akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan Ichiro Watanabe, yang akan menjadi kontraproduktif. Ichiro Watanabe bukanlah orang yang sederhana, ia harus sangat cerdas dan harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan suatu masalah. Karena itu, Situ Yufan tidak dapat mengambil keputusan. Ninja Jepang saat ini telah kehilangan banyak orang kuat. Ini adalah masa ketika semua orang berperang, dan terlalu sulit untuk memobilisasi mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan Situ Yufan mulai merasa cemas. Dia tidak tahu berapa lama ninja Jepang mencapai kota Yunsan dari Jepang. Dia harus mengambil tindakan secepatnya. Setelah berpikir keras, Situ Yufan tiba-tiba mendapat ide. Dia memberitahu Yang Yi idenya, dan Yang Yi langsung setuju, ini rencana yang bagus, ayo lakukan seperti ini.
Situ Yufan mengatur agar ketiga bersaudara Huawu menjaga kota Yunsan dan memantau setiap gerak-gerik para ninja Jepang. Sekarang ketiga bersaudara Huawu semuanya adalah ahli alam Tianyuan. Mereka hanya bertanggung jawab untuk pengawasan dan seharusnya tidak ada bahaya. Setelah melakukan pengaturan, Situ Yufan berangkat dengan cepat. Ia menanyakan arah ke Jepang dan langsung berangkat. Tidak perlu menyewa perahu, ada banyak perahu di ruang kesadarannya, baik besar maupun kecil. Dia mengeluarkan sebuah kapal secara acak dan mengarahkan kapal itu langsung ke Jepang. Kali ini Situ Yufan mengambil inisiatif, khusus menangani bala bantuan yang baru dikirim dari Jepang. Dia berpikir dengan hati-hati dan berpikir berulang kali sebelum menyerang Ichiro Watanabe dan yang lainnya secara langsung. Jika mereka tidak dapat dimusnahkan sepenuhnya, mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka. Dalam keputusasaan, dia berpikir untuk menghabisi bala bantuan yang dikirim Jepang. Alhasil, Ichiro Watanabe dan yang lainnya pasti akan resah jika tidak bisa menunggu bala bantuan dalam waktu lama. Begitu orang menjadi cemas, mereka dapat dengan mudah membuat penilaian yang salah dan mungkin meninggalkan kota Yunsan. Selama Watanabe Ichiro dan yang lainnya memasuki interior, tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Situ Yufan kurang memahami dan percaya diri terhadap lautan yang tak berbatas. Ketika dia tiba di pedalaman, dia yakin akan menjaga Ichiro Watanabe dan menyingkirkan masalah seriusnya. Kapal bergerak maju dengan cepat, dan Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memperhatikan situasi sekitarnya. Karena dia tidak tahu kapan bala bantuan ninja Jepang akan tiba, dia juga tidak tahu rute mereka, dia hanya bisa mengandalkan ruang kesadarannya untuk memeriksanya kapan saja, dan pergi mencarinya sendiri. Laut Cina Timur berbeda dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan memiliki pulau yang tak terhitung jumlahnya, merupakan rumah bagi banyak praktisi, dan kaya akan sumber daya. Hanya ada sedikit pulau di Laut Cina Timur, dan Pulau Jepang adalah pulau terbesar dan paling makmur di antara pulau-pulau tersebut. Bangsa ninja Jepang secara bertahap tumbuh dan berkembang setelah bertahun-tahun berkembang, ditambah dengan metode budidaya yang dipelajari dari Tiongkok Timur. Ninja juga memiliki keterampilan uniknya sendiri, yang membuat mereka semakin ambisius. Ninja Jepang telah menginvasi Tiongkok Timur tidak hanya sekali atau dua kali. Kota-kota di sepanjang Laut Cina Timur sering diserang, diganggu, dan dijarah oleh ninja Jepang. Setiap kali ninja Jepang merampok harta karun dan melarikan diri, beberapa pembudidaya dari Tiongkok Timur mencoba menghadapi ninja Jepang, tetapi gagal menemukan peluang. Pada hari ke-8 Situ Yufan dan yang lainnya terhanyut di laut, akhirnya dia menemukan 3 kapal besar dan langsung menuju kota Yunsan. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada lebih dari 1.000 orang kuat di 3 kapal besar, termasuk 35 orang kuat di alam Tianyuan. Dilihat dari kostumnya, mereka pastilah bala bantuan ninja Jepang. Akhirnya kita menunggu. Situ Yufan tersenyum. Dia segera menghubungi Yang Yi dan orang lain yang sedang berlatih di pagoda Yang Yi. Musuh telah muncul, dan kamu harus segera bersiap untuk bertarung. Kali ini kita harus menangkap mereka semua, dan kita tidak bisa membiarkan Ichiro Watanabe dan yang lain mendapatkan beritanya. Oke, seberapa kuat musuhnya? Yang Yi berkata dengan semangat. Situ Yufan berkata mobilkan semua orang kuat yang dapat dimobilisasi, dan pastikan untuk mempertahankan mereka semua. Laut tidak kondusif bagi kita untuk mengepung mereka. Akan terlalu sulit untuk memusnahkan mereka semua, kata Yang Yi. Situ Yufan mengangguk dan berkata ya, tidak ada cara untuk mengatur formasi di laut. Benar-benar memusingkan. Ayo cari tempat untuk melakukan penyergapan. Ini cara teraman. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, saya menemukan pulau terpencil dalam perjalanan ke sini. Kita bisa melakukan penyergapan di sana. Namun, kita harus menemukan cara untuk memaksa mereka ke pulau terpencil itu. Kamu punya ide paling cerdas, kamu punya solusinya, kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum dan berkata saya benar-benar punya cara. Ayo pergi ke pulau terpencil untuk mengatur formasi tersembunyi. Ketika mereka sampai di pulau terpencil, kami akan segera mengaktifkan formasi, menjebak mereka dalam formasi, dan kemudian menangani dengan itu perlahan-lahan. Situ Yufan mengubah arah dan bergegas ke pulau terpencil. Dia melepaskan semua orang kuat yang tahu cara mengatur formasi dan membentuk formasi besar bersama. Setelah menghabiskan sepanjang hari dan malam, mereka membentuk formasi besar yang mengelilingi seluruh pulau terpencil, dan dasar formasi terbuat dari batu spiritual berkualitas tinggi untuk memastikan formasi tersebut dapat bertahan lebih lama. Seharusnya sudah hampir waktunya. Situ Yufan membawa semua orang ke dalam ruang kesadaran, dan kemudian dia juga bersembunyi di ruang kesadaran, mendesak ruang kesadaran untuk berangkat. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukan 3 kapal besar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan para ninja Jepang, Situ Yufan mulai membuat rencana selanjutnya. Dia pertama kali memasuki laut dalam, menemukan binatang laut yang kuat di laut dalam, membuat marah binatang laut itu, dan kemudian membawa mereka ke 3 kapal besar. Kemunculan binatang laut itu tentu saja membuat khawatir para ninja Jepang.
Bersiaplah untuk bertarung, ada serangan monster laut. Teriak alam Tianyuan. Binatang laut itu tadi mengejar Si Tuyufan, namun tiba-tiba mereka kehilangan pandangan terhadap Si Tuyufan. Mereka menemukan 3 kapal besar di atas, dan tentu saja mereka segera menuju ke hulu. Secara umum, binatang laut tidak akan menyerang kapal besar, tetapi binatang laut dalam ini sangat marah dan tidak terlalu peduli. Sesaat kemudian, binatang laut itu menyerang kapal, dan mereka juga diserang oleh ninja Jepang. Si Tuyufan bersembunyi di ruang kesadarannya, mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, dan mengendalikan beberapa hewan laut untuk menabrak kapal besar tersebut. Gemuruh. Binatang laut itu bertabrakan dengan keras dengan kapal besar itu. Saking dahsyatnya hingga kapal besar itu berguncang. Cepat dan masuk ke dalam air, kita tidak bisa membiarkan binatang laut menghancurkan kapal kita. Perintah orang kuat alam Tianyuan. Engah air memercik kemana-mana, dan banyak ninja masuk ke dalam air. Namun, mereka terlambat turun. Bagian bawah ketiga kapal besar itu rusak, dan tak lama kemudian kapal-kapal itu mulai kemasukan air. Si Tuyufan menggunakan ruang kesadarannya untuk mendekati bagian bawah kapal, menyerang secara diam-diam, dan mendatangkan malapetaka, membuat kerusakan pada kapal semakin parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ups, perahunya kebanjiran. Perahunya akan terbalik. Cepat tinggalkan. Para ninja Jepang berada dalam kekacauan. Di satu sisi, mereka harus menghabisi binatang laut, dan di sisi lain, mereka harus berkemas dan meninggalkan kapal. Yang memiliki tingkat budidaya terendah di antara para ninja Jepang ini adalah ahli realem bumi Yuan, tetapi hampir setengah dari ahli realem bumi Yuan tidak memiliki senjata tingkat Suan dan tidak dapat menerbangkan senjata tingkat Suan terbang. Sesaat kemudian, ketiga kapal besar itu miring. Melihat kapal besar itu akan tenggelam, Si Tuyufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan segera pergi. Selanjutnya dia hanya perlu menunggu ninja Jepang di pulau terpencil, dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Tidak lama setelah Si Tuyufan tiba di pulau terpencil, muncullah ninja Jepang. Ada pulau terpencil di depan, ayo berhenti dan istirahat. Tuan, banyak dari kami yang tidak memiliki senjata tingkat Suan, jadi kami harus bergantung pada orang lain untuk membawanya dengan terbang. Ini bukanlah pilihan. Akan sulit bagi kami untuk mencapai kota Yunsan dengan lancar. Ya, mari kita beristirahat di pulau terpencil dan melihat apakah kita bisa bertemu dengan kapal yang lewat. Para ninja Jepang membuat keputusan dengan cepat, tetapi mereka sangat berhati-hati dan pertama-tama mengirim beberapa ahli alam Tianyuan untuk melihat-lihat. Pulau terpencil itu sepi, tidak masalah. Pergi ke pulau. Ribuan ninja Jepang segera tiba di pulau terpencil, dan mereka yang kuat di alam elemen tanah segera beristirahat. Orang dengan senjata tingkat Suan perlu membawa teman tanpa senjata tingkat Suan, yang tentu saja jauh lebih melelahkan daripada terbang dengan hartanya sendiri. Para ahli alam Tianyuan itu juga sedikit lelah setelah pertempuran tadi. Namun, para ninja Jepang masih sangat berhati-hati dan mengatur agar beberapa ahli alam Tianyuan memperhatikan situasi sekitar dan waspada terhadap serangan diam-diam oleh binatang laut. Pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan ini berdiri di tepi pulau terpencil, tepat di luar jangkauan formasi. Binatang laut ada di mana-mana di laut. Mereka adalah pembudidaya yang telah bertualang di laut sepanjang tahun, jadi mereka paling tahu hal ini. Si Tuyufan melihat ninja Jepang itu berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Setelah ninja Jepang diperingatkan dan beberapa ahli alam Tianyuan yang bertanggung jawab atas keamanan melarikan diri, segalanya akan menjadi rumit. Ia tidak terburu-buru, dengan sabar menunggu kesempatan. Pada malam hari, beberapa ahli alam Tianyuan meninggalkan tempat yang dijaga dan berjalan kembali. Kalian datang dan gantikan kami dan beri kami istirahat. Ternyata orang-orang berkuasa di alam Tianyuan juga perlu istirahat, sehingga mereka mencari seseorang untuk menggantikannya. Dengan kesempatan langka, Si Tuyufan keluar dari ruang kesadaran dan mengaktifkan formasi. Boom-boom, formasi besar terbuka, dan ada begitu banyak pergerakan sehingga pulau terpencil itu berguncang. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Tanya seorang pakar alam Tianyuan. Aku tidak yakin. Ada banyak pergerakan. Ayo cepat tinggalkan pulau terpencil itu. Semua orang mematuhi perintah dan bersiap untuk meninggalkan pulau terpencil itu, kata Watanabe Hongyan, pemimpin pembangkit tenaga listrik puncak alam Tianyuan, dengan keras. Watanabe Kokyang adalah kakek dari Ichiro Watanabe. Mendengar bahwa Ichiro Watanabe dalam bahaya, dia tidak bisa duduk diam dan secara pribadi memimpin bala bantuan ke Tanah Timur. Kamu tidak bisa keluar, kata Si Tuyufan keras. Dia telah melepaskan Yang Yi dan yang lainnya, dan mereka semua telah mengambil posisi masing-masing. Mereka semua telah memasuki formasi, dan dapat menggunakan formasi tersebut untuk menyerang ninja Jepang. Jadi mereka tidak takut ketahuan sekarang, juga tidak takut ninja Jepang kabur. Formasi ini tidak rusak, bahkan jika musuh menghancurkan pulau terpencil, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Siapa kamu? Tanya Watanabe. Kamu tidak perlu tahu,
kamu sudah mati hari ini. Ingat, jika kamu menyerang Tiongkok Timur, kamu akan dibunuh dari jauh. Dia masih mengawasi berbagai hal, tidak ada pendekatan yang universal, hanya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Jika seorang ninja Jepang lolos, jika dia menyebutkan namanya, akan menimbulkan akibat yang serius. Anda adalah kultivator dari Tiongkok Timur, mengapa Anda mengetahui keberadaan kami? Watanabe Hongyang adalah seorang lelaki tua yang sangat cerdik. Situ Yufan tersenyum dan berkata, maaf saya tidak bisa memberitahu Anda tidak punya waktu untuk mendalami masalah ini lagi. Semuanya, ikuti aku dari dekat dan bergegas keluar bersama. Dia memimpin tim untuk menyerang bagian luar pulau terpencil. Situ Yufan berkata dengan lantang formasi telah diaktifkan sepenuhnya. Semua orang mulai mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi, dan pulau terpencil berguncang lagi, para ninja Jepang tiba-tiba tidak dapat melihat situasi di luar pulau terpencil. Tidak bagus, seru Watanabe Hongyang. Tuan, ada apa? Kita harus terjebak dalam formasi. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita dan coba hancurkan formasi. Para ninja Jepang mendengarkan perintah Watanabe dan melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Rumbel sejumlah besar orang kuat menyerang bersama-sama, dengan kekuatan yang luar biasa, mampu membuka dunia dan menghancurkan gunung dalam sekejap. Namun serangan mereka mendarat pada perisai yang dibentuk oleh formasi tersebut, hanya menimbulkan sedikit riak, dan perisai tersebut tidak rusak sama sekali. Watanabe Hongyang pernah mendengar tentang kekuatan formasi, namun dia tidak menyangka kekuatan pertahanan sebuah formasi begitu menakjubkan. Banyak sekali dari mereka yang menyerang pada saat bersamaan, namun hasilnya nihil, dan tidak ada respon sama sekali. Lagi pula, Jepang belum mempelajari segalanya tentang Tiongkok Timur. Formasi adalah hal yang paling tidak dikuasai ninja Jepang. Banyak ninja Jepang yang belum pernah mendengar tentang formasi tersebut, dan ketika mereka tiba-tiba dihadang oleh formasi tersebut, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Formasi lawan terlalu kuat, dan banyak dari kita yang tidak bisa menghancurkannya. Saya tidak menyangka formasi hebat Dongtu Senzu begitu kuat. Apakah ini masih memungkinkan orang untuk hidup? Watanabe Hongyang masih tenang dan berkata dengan suara yang dalam serang ke arah lain, saya tidak percaya serangan itu begitu kuat di mana-mana. Watanabe terus mengubah arah serangannya, namun hasilnya tetap sama. Perisainya tenang dan sepertinya tidak ada harapan untuk menghancurkan formasi. Tanpa harapan, banyak orang putus asa. Saya anak tunggal dan saya tidak ingin mati. Saya telah mengalami ujian hidup dan mati beberapa kali dan akhirnya menjadi orang kuat di alam Yuan Bumi. Saya tidak ingin mati dalam formasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Watanabe Hongyang sangat marah semuanya, dengarkan aku, kita memiliki lebih dari 1000 orang kuat, kita tidak semudah itu mati. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah, meskipun ada secercah harapan, kita harus bergegas keluar semuanya dengarkan aku pesan, berkonsentrasilah untuk menyerang sedikit, aku tidak percaya kamu tidak bisa menghancurkan formasi. Situ Yufan mendengar perintah Watanabe Hongyang dan sangat mengagumi lelaki tua itu. Jahe masih tua dan pedas, dan dia benar-benar memiliki pengetahuan. Namun, dia tidak bisa membiarkan musuh bertindak sembarangan dan memerintahkan dengan keras serang. Situ Yufan dan yang lainnya akhirnya mulai menyerang. Mereka semua bersembunyi di dalam formasi dan melancarkan serangan paling kejam. Situ Yufan dan yang lainnya memiliki jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan ninja Jepang, terutama ahli alam Tianyuan yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dari ninja Jepang. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga dan segera menghabisi para ninja Jepang tersebut, menyebabkan mereka terjatuh terlentang dan berdarah ke sungai. Sebelum ninja Jepang mulai menyerang, mereka sudah terpencar. Sebarkan dengan cepat. Jika kalian berkumpul, kalian akan menjadi sasaran hidup. Para ninja Jepang memamerkan keahlian khusus mereka, menggunakan teknik melarikan diri satu demi satu, dan dengan cepat berpencar. Alhasil, korban mereka memang jauh lebih kecil, namun Watanabe Hongyang tidak bisa berkonsentrasi menyerang sama sekali. Orang-orang tercerai-berai, dan hati masyarakat juga tercerai-berai. Watanabe Hongyang berteriak berulang kali cepat. Berkonsentrasilah dengan cepat dan serang lebih banyak. Semuanya, tolong berkumpul di sekitarku dan hancurkan formasi bersama-sama. Hanya dengan menghancurkan formasi kita dapat memiliki cara untuk bertahan hidup. Raungannya tidak berpengaruh sama sekali, dan teriakan di tempat kejadian menekan suaranya. Apalagi banyak orang yang tidak berani berkumpul. Selama ada yang berkumpul, mereka akan langsung diserang seperti badai, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Banyak orang yang memiliki motif egois, dan Watanabe Hongyang tidak dapat mengendalikannya, sehingga bawahannya juga kehilangan kendali. Itu saja, Yang Yi, Mu Yingsue, dan 18 Arhat, apakah Anda tertarik bergabung dengan saya untuk bertarung dan bertarung dengan cepat? Situ Yufan sangat tertarik. Oke, ayo masuk dan bunuh satu sama lain, kata Yang Yi bersemangat. Jiang Long menjadi bersemangat dan berkata,
Saudara Situ, kamu benar-benar belahan jiwaku. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Jangan berbelas kasihan saat berhadapan dengan ninja. Aku akan pergi bersamamu. Situ Yufan meminta yang lain untuk terus menghabisi musuh dalam formasi sambil memberikan dukungan yang diperlukan. 21 dari mereka, ahli alam Tianyuan teratas, memasuki formasi bersama dan berada di ruang yang sama dengan ninja Jepang. Lihat, musuh kita telah muncul. Merekalah yang menghabisi begitu banyak teman kita, bunuh mereka. Watanabe Hongyang juga melihat Situ Yufan dan yang lainnya. Matanya merah darah, seolah ingin memakan orang. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa kamu melawan kami? Ku bilang, kamu tidak perlu mengetahui identitas kami, karena kamu akan tinggal di sini selamanya, kata Situ Yufan dengan tenang. Bahkan jika itu berarti kematian, aku akan mendukungmu, kata Watanabe Hongyang dengan marah. Watanabe Hongyang bergegas menuju Situ Yufan, dia galak, seolah ingin melawan Situ Yufan. Yang Yi memimpin dan bergegas menuju Watanabe Hongyang. Serahkan dia padaku, cari lawan lain. Yang Yi berkata dengan keras. Oke, Situ Yufan hanya bisa menemukan lawannya lagi. Dia tidak tertarik pada mereka yang kuat di alam Yuan bumi. Oleh karena itu, dia langsung menargetkan pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan di dekatnya dan bergegas mendekat. Adegannya sangat kacau. Situ Yufan muncul dengan tenang dan langsung menggunakan Dragon Elephant Escape Slash. Pedang Long Chen sangat tajam dan berubah menjadi aliran cahaya, menebas leher musuh. Situ Yufan menggunakan Dragon Elephant Escape Slash, dan hal favoritnya adalah memisahkan kepala musuh. Mereka yang kuat di alam Tianyuan memiliki reaksi yang sangat tajam. Sebelum pedang Long Chen Situ Yufan mendekat, ninja alam Tianyuan mengayunkan senjatanya dan memblokirnya. Pedang Long Chen mengenai senjata lawan, dan senjata tingkat Suan kelas menengah langsung terputus. Pedang Long Chen melambat sedikit dan terus menebas leher musuh. Pakar alam Tianyuan terkejut. Dia tidak menyangka hartanya akan begitu rentan. Dalam sekejap mata, kepalanya bergerak. Setelah menghabisi pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan, Situ Yufan segera menerkam pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan lainnya. Ia bergerak seperti guntur dan menyerang dengan dominasi yang tak tertandingi. Ditambah dengan pedang Long Chen yang sangat tajam, Situ Yufan tidak terkalahkan. Bahkan orang kuat di alam Tianyuan akan kesulitan melawannya selama lebih dari 10 ronde. Biasanya Situ Yufan bisa menghabisi ahli alam Tianyuan hanya dengan 3 jurus, seringkali memotong harta karun lawan dan langsung menghancurkan kemauan musuh. Ketika para ninja di sekitar melihat Situ Yufan yang seperti dewa pembunuh, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka lari ke segala arah, tidak berani terlalu dekat dengannya. Meskipun Yang Yi tidak secepat Situ Yufan dalam menghabisi orang, gaya bertarungnya lebih kejam. Setelah serangan yang sengit, bahkan orang kuat di alam Tianyuan tidak dapat menahannya. Orang-orang yang dia bunuh bahkan lebih menderita, karena mereka sering dibunuh dengan kejam olehnya dan harus sangat menderita sebelum mati. Menghadapi lawan seperti Yang Yi bahkan lebih menakutkan, karena banyak orang lebih memilih mati dengan cepat. Saat Yang Yi bertarung sengit dengan Watanabe Hongyang, ia juga dengan mudah menghabisi banyak musuh, sehingga tidak ada yang berani mendekati lingkaran stasiun mereka. Watanabe Hongyang digoda oleh Yang Yi dan berteriak marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keduanya berada di puncak alam Tianyuan, tetapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh berbeda. Baik itu seni bela diri atau senjata dan perlengkapan, Watanabe Hongyang tidak dapat dibandingkan dengan Yang Yi. Yang Yi adalah seorang jenius yang tiada taraf, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Watanabe. Watanabe Hongyang Sheng memiliki pengalaman yang kaya dalam pertarungan sebenarnya dan dapat menghadapi Yang Yi. Tidak mudah bagi Yang Yi untuk menghabisinya. Situ Yufan dan Yang Yi bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah 18 Arhat. Kapanpun, mereka selalu bertindak bersama. Ketika 18 Arhat bergabung, bahkan yang terkuat di alam Tianyuan pun tidak dapat melawan. Terlebih lagi, tim ninja Jepang ini hanya memiliki satu ahli puncak alam Tianyuan, dan ahli alam Tianyuan yang tersisa bahkan lebih tidak mampu menahan dampak dari 18 Arhat. Pada awalnya, para ahli alam Tianyuan itu tidak tahu seberapa kuat mereka, jadi mereka bergabung untuk memblokirnya, tetapi mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap dan mati secara tak terduga. Para ahli alam Tianyuan yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah dan berada dalam keadaan panik. 18 Arhat menyerang dengan gila-gilaan. Terlepas dari apakah mereka orang kuat di alam Tianyuan atau di alam Yuan bumi, setiap orang yang bertemu dengan mereka akan mati di tangan mereka. 18 Arhat telah menyerang dan menghabisi beberapa kali, yang membuat para ninja Jepang kehilangan semangat juang dan ingin melarikan diri. Nasib para ninja yang melarikan diri ke segala arah juga menyedihkan, karena masih ada orang-orang di sekitar formasi tersebut. Selama ada yang mendekati formasi tersebut, mereka akan diserang dan mereka akan mati tanpa tempat pemakaman.
Para ninja yang dikejar kemana-mana oleh 18 arhat diserang dengan kejam oleh orang-orang kuat dalam formasi dan terjatuh satu demi satu. Mereka berlari ke tengah pulau terpencil, di mana ada 18 arhat yang menunggu mereka. Tidak peduli bagaimana mereka pergi, mereka akan menemui jalan buntu. Seorang ninja berkata dengan putus asa, kita ditakdirkan. Kita tidak dapat menghancurkan formasi, dan kita diserang baik dari dalam maupun luar. Musuh terlalu kuat, seharusnya 9 sekte abadi di tanah timur Tiongkok yang mengambil tindakan. Saya mendengar bahwa Watanabe Ichiro dan yang lainnya telah lama pergi ke Tiongkok Timur. Berapa banyak masalah yang mereka timbulkan di Tiongkok Timur, dan mereka benar-benar meminta kami untuk mati. Benar-benar keji. Tiongkok Timur benar-benar menakutkan. Saya harap rakyat saya tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di Tiongkok Timur. Melihat anak buahnya putus asa, Watanabe Hongyang berteriak, dengar, semuanya, kita harus segera keluar dan menyebarkan berita, jika tidak, kematian kita akan sia-sia dan orang lain akan terluka. Para ninja itu masih ingin bergegas keluar, tapi mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali. Terlebih lagi, 18 arhat, Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsue dan lainnya tidak memberi mereka kesempatan untuk bergabung untuk menghancurkan formasi. 21 dari mereka bergerak bebas di antara kerumunan musuh, menghabisi orang seperti mengambil benda dari tas, dengan sangat mudah. Bahkan mereka yang kuat di alam Tianyuan tidak dapat menghentikan mereka sama sekali, apalagi mereka yang kuat di alam bumi. Yang kuat di alam Tianyuan cukup cepat untuk menghindari 18 arhat, Situ Yufan dan lainnya, dan hampir tidak bisa bertahan. Namun, yang kuat di alam bumi berada dalam kesulitan. Mereka tidak secepat Situ Yufan dan lainnya. Mereka tidak bisa keluar dengan cepat, dan mereka semua mati di kiri dan kanan. Para ninja Jepang juga menjadi galak, dan seseorang berteriak, bagaimanapun kita akan mati, jadi sebaiknya kita bertarung dengan mereka. Benar, jika kita bertarung sampai mati, kita mungkin masih bisa bertahan. Jika kita kabur seperti ini, kita akan mati lebih cepat. Segera, semua ninja bergegas menuju 18 arhat dengan mata merah darah, sambil berteriak. Serangan bunuh diri mereka justru mengaktifkan api Danyuan untuk menyerang dengan ganas, dan beberapa dari mereka bahkan meledakkan diri. Situ Yufan diserang oleh serangan ledakan diri oleh orang kuat di alam Yuan bumi, dan terluka parah di tempat. Mundur, tarik formasi dan jangan terlibat dengan musuh, teriak Situ Yufan cepat. Jika sejumlah besar ninja menghancurkan dirinya sendiri bersama-sama, dia tidak dapat mempercayai kekuatannya. Mungkin dia hanya bisa melawannya dengan bantuan formasi besar. Situ Yufan melihat Mu Yingsue terjebak di tengah kerumunan orang dan sulit untuk keluar. Dia tidak berani mengabaikan dan bergegas, mengaktifkan ruang kesadaran untuk membawa Mu Yingsue ke dalam ruang kesadaran. Tentu saja, sebelum pergi ke sana, dia mengirim pesan ke Mu Yingsue, memintanya untuk tidak menolak. Setelah menerima Mu Yingsue, dia melihat Yang Yi terluka oleh 2 pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan. Selain itu, 4 pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan bergegas menuju Yang Yi. Melihat mata merah mereka, jelas bahwa mereka ingin bertarung mati-matian. Adapun Watanabe Hongyang, dia sudah mundur dan berhenti terlibat dengan Yang Yi. Kalian harus berhati-hati saat menghadapi musuh yang ingin bertarung mati-matian. Yang Yi, hati-hati, aku di sini untuk menyelamatkanmu, teriak Situ Yufan. Dia bergegas dengan cepat, dan ketika dia tiba, 4 pembangkit tenaga listrik realem bumi Yuan menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Situ Yufan tidak terlalu peduli, memasuki ruang kesadaran, mendesak ruang kesadaran untuk segera pergi, dan membawa Yang Yi pergi. Gemuruh, karena keempat ahli realem bumi Yuan meledakkan diri mereka sendiri, membuat pasir dan batu beterbangan, dan debu memenuhi langit. Tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas, dan tidak ada yang tahu bahwa Situ Yufan dan yang lainnya telah menghilang. Bahkan jika mereka ditemukan telah menghilang, mereka mungkin akan berpikir bahwa mereka telah hancur berkeping-keping dan menghilang. Situ Yufan tidak mempedulikan 18 arhat yang selalu membentuk formasi untuk melawan musuh. Banyak ninja juga melancarkan serangan penghancuran diri terhadap mereka, tapi semuanya dengan mudah diblokir. Ketika 18 arhat mendengar auman Situ Yufan, mereka terus menyerang ke depan, pada saat yang sama mundur, berjuang untuk kembali ke formasi. Saat mereka kembali ke formasi, Situ Yufan juga muncul di formasi. Para ninja ini benar-benar kejam. Mereka bahkan meledakkan diri mereka satu demi satu. Ini pertama kalinya kita menghadapi musuh gila seperti itu. Situ Yufan menghela nafas. Saudara Situ, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri, kan? Situ Yufan berkata banyak pembangkit tenaga listrik di alam Yuan bumi telah menghancurkan dirinya sendiri, dan kita tidak dapat menahannya. Sekarang semua orang berpegang pada formasi tersebut. Bahkan jika mereka menghancurkan dirinya sendiri, tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi itu, banyak dari kita yang memimpin. Jiang Long berkata kita masih bisa melawan, ayo masuk dan bunuh mereka, kan?
Tidak, 10 atau 20 orang kuat di alam Yuan Bumi menghancurkan diri mereka sendiri, kamu pasti bisa melindungi dirimu sendiri. Jika 50 atau 60 orang kuat di alam Yuan Bumi menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang sama, aku khawatir itu akan terjadi, akan sulit bagimu untuk menghancurkan diri sendiri. Jika orang kuat di alam Tianyuan menghancurkan dirinya sendiri, bisakah kamu menolaknya? Situ Yufan dengan tegas menolak. Jianglong langsung terdiam. Dia tahu bahwa Situ Yufan melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Semuanya sudah pada posisinya, formasi tidak bisa dipatahkan oleh mereka, kata Situ Yufan lantang. Di dalam formasi, Watanabe Hongyang berdiskusi dengan ninja yang tersisa. Beberapa pembangkit tenaga listrik alam elemen tanah berkumpul dan kemudian bergegas ke suatu tempat pada saat yang bersamaan. Semuanya, hati-hati, mereka mungkin akan menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama. Kita harus memblokir kekuatan penghancuran diri mereka. Formasi tidak dapat dipatahkan, teriak Situ Yufan. Kegilaan musuh melampaui ekspektasinya dan membuatnya lengah. Gemuruh sebuah ledakan dahsyat terdengar. Saya melihat perisai itu bergetar hebat, dan kemungkinan besar akan pecah kapan saja. Situ Yufan dan yang lainnya dengan cepat meningkatkan transmisi kekuatan spiritual untuk menstabilkan perisai. Watanabe Hongyang berkata dengan lantang semuanya, kita harus berjuang keras. Jika lebih banyak orang yang menghancurkan diri sendiri bersama-sama, kita harus meledakkan perisainya. Akibatnya, semakin banyak ninja yang siap bergegas ke tepi perisai dan meledakkan diri. Situ Yufan berkata dengan dingin, beri aku harta kekaisaran untuk menyerang mereka dan menghabisi para ninja yang bersiap untuk menghancurkan diri sendiri. Kekuatan penghancuran diri begitu menakutkan sehingga dia harus memerintahkan mereka dibunuh untuk mengurangi jumlah orang yang menghancurkan diri sendiri. 18 Arhat bahkan lebih fleksibel. Ketika mereka melihat para ninja berkumpul ke arah mana, mereka segera bergegas dan menyerang, menghabisi ninja sebanyak mungkin. Para ninja itu bersiap untuk mati secara tragis, tetapi hanya sedikit dari mereka yang melakukannya, dan banyak yang terbunuh bahkan sebelum mereka mendekati perisai. Setelah menghabisi beberapa yang kuat, kekuatan penghancuran diri dari yang kuat yang tersisa jauh lebih kecil, dan formasi besar dapat menahannya. Watanabe Hongyang berkata dengan lantang, ini tidak akan berhasil. Setiap orang akan pergi ke arah yang berbeda dan lebih banyak dari mereka yang akan menghancurkan dirinya sendiri bersama-sama. Para ninja bubar, tetapi mereka masih diserang karena ada orang di sekitar formasi. Orang-orang ini memiliki harta karun tingkat Suan dan dapat menggunakan harta karun tingkat Suan untuk menyerang. Sebelum ninja bisa mendekati perisai, dia sudah diserang berkali-kali. Jika mereka tidak mendekati perisai dan menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan berpengaruh sama sekali, tapi tidak mudah untuk mendekat. Wajah Watanabe Hongyang pucat, karena tidak banyak orang kuat yang tersisa bersamanya. Jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi bahkan dengan penghancuran diri, mereka pasti akan mati. Watanabe Hongyang berpikir sejenak dan berkata dengan keras, semuanya, giliran kita. Apakah kita bisa lolos dari beberapa orang kuat tergantung pada pertarungan terakhir? Apakah kita akan menghancurkan diri sendiri juga? Tanya seorang ahli alam Tianyuan. Orang yang kuat harus melalui terlalu banyak hal dan menjalani petualangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Tidak mudah untuk menjadi orang kuat di alam Tianyuan. Tidak ada seorang pun yang ingin meledakkan dirinya dan mati. Situ Yufan dan yang lainnya telah menghabisi begitu banyak ahli alam Tianyuan, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan ahli alam Tianyuan yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena meski dikalahkan, mereka tidak akan mudah meledak. Setelah hancur dengan sendirinya, tidak ada harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Watanabe Hongyang berpikir sejenak dan berkata itu tergantung situasinya. Jika semua orang kuat di alam bumi menghancurkan diri sendiri dan tidak dapat menghancurkan formasi, maka kita tidak punya pilihan selain menghancurkan diri sendiri. Tidak peduli jika ada yang jika kita bisa melarikan diri, kita harus menyampaikan beritanya. Ya, pakar alam Tianyuan ini langsung setuju, tetapi mereka semua memiliki rencana masing-masing. Berharap orang lain akan menghancurkan diri mereka sendiri untuk memberi diri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkannya, mereka semua terlihat rela mati dengan murah hati. Ninja dengan budidaya alam Yuan bumi bergegas menuju perisai satu demi satu. Banyak dari mereka terbunuh sebelum mereka bisa mencapai sekitar perisai. Beberapa ninja berjuang keras hingga terluka, namun akhirnya mencapai perisai dan langsung meledakkan diri. Bum bum bum, suara ledakan diri terus berlanjut. Karena orang-orang itu menghancurkan dirinya sendiri pada waktu yang berbeda, tekanan pada perisai itu sangat terbatas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua ninja realem bumi Yuan telah melakukan bunuh diri, hanya menyisakan sekitar 20 ahli realem Tian Yuan. Ekspresi wajah pembangkit tenaga listrik alam Tian Yuan ini semuanya berubah menjadi jelek, dan tidak ada yang merasa lebih baik ketika mereka memikirkan penghancuran diri selanjutnya. Watanabe Hongyang memandang semua orang dan berkata, saudaraku, kita tidak punya pilihan.
Karena kita semua akan mati, sebaiknya kita bertarung sampai mati. Saya hitung sampai 3, dan semua orang bergegas ke perisai bersama-sama dan meledak pada saat yang sama, waktu. Siapa di antara kita yang bertanggung jawab untuk melaporkan berita tersebut? Tanya seorang pria kuat di alam Tianyuan. Semua orang ingin hidup dan bertanggung jawab melaporkan berita tersebut, tetapi tidak ada yang berbicara. Watanabe Hongyang tidak tahu harus berkata apa. Dia adalah pemimpinnya, dan semua orang seharusnya mengambil inisiatif untuk membiarkannya hidup, tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Sebagai seorang pemimpin tentu saja tidak bisa berinisiatif meminta hidup untuk menyampaikan pesan. Anda mencalonkan satu orang untuk bertanggung jawab menyampaikan pesan tersebut. Watanabe Hongyang hanya bisa mengatakan ini. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Yang Yi bertanya apa yang dilakukan orang-orang ini. Saya khawatir mereka sedang membicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, kata Situ Yufan dengan tenang. Jiang Long berkata semua orang kuat di alam Yuan Bumi telah menghancurkan dirinya sendiri. Serahkan sisanya kepada kami dan kami pasti akan menyelesaikannya dengan cepat. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, begitu ahli alam Tianyuan ini menghancurkan dirinya sendiri, mereka akan menjadi terlalu kuat. Bahkan formasi arhatmu tidak dapat menahannya. Yang Yi terkejut apakah mereka mendiskusikan cara menghancurkan diri sendiri. Salah. Seharusnya mereka berdiskusi siapa yang bisa bertahan agar beritanya bisa tersiar. Masalahnya semua orang ingin selamat, jadi tentu saja jalan buntu. Oh, hal semacam ini memang sulit untuk diputuskan. Mu Yingsue tersenyum. Situ Yufan berkata jika kita menghadapi situasi seperti ini, kita juga akan mendapat masalah. Mu Yingsue berkata sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Siapapun yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup dan melarikan diri tidak perlu meledakkan dirinya sendiri. Adapun para ninja Jepang, mereka segera mulai berdiskusi. Tuan Watanabe Hongyang, saya pikir siapapun yang memiliki kemampuan terkuat untuk melarikan diri akan tetap tinggal. Itu benar, bahkan jika kamu tidak meledakkan dirimu sendiri, itu masih menjadi pertanyaan apakah kamu dapat melarikan diri. Pihak lain memiliki sekelompok ahli alam Tianyuan yang kuat. Sangat sulit untuk melarikan diri dari bawah hidung mereka. Watanabe Hongyang berkata dalam hal kemampuan melarikan diri, saya khawatir tidak ada orang di sini yang bisa menandingi saya. Dia tidak ingin mati, dan melihat tidak ada orang lain yang merekomendasikan dia untuk tinggal, dia hanya merekomendasikan dirinya sendiri. Dia telah mengatakannya, dan tentu saja sulit bagi orang lain untuk mengatakan apapun. Melihat semua orang terdiam, Watanabe Hongyang berkata karena tidak ada yang keberatan, sudah diputuskan. Jika kamu bergegas ke arah yang berbeda dan kemudian menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama, kamu pasti bisa menghancurkan formasi. Ya, tidak peduli betapa enggannya semua orang, mereka tidak punya pilihan selain menjawab. Jadi ninja alam Tianyuan ini menggunakan teknik melarikan diri satu demi satu dan bergegas menuju perisai. Situ Yufan berkata dengan lantang serang. Cegat mereka, sekalipun kamu tidak bisa menghabisi mereka, kamu harus menahan mereka agar mereka tidak bisa mendekati perisai atau menghancurkan diri sendiri pada saat yang bersamaan. 18 Arhat, kamu tetap di sini. Jika formasinya rusak, kamu harus menghentikan para ahli alam Tianyuan yang melarikan diri. Situ Yufan membubarkan ahli alam Tianyuan lainnya ke seluruh formasi, bahkan mengirimkan Mu Yingsue dan Yang Yi, hanya menyisakan 18 arhat di sampingnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Faktanya, kekhawatirannya sepertinya tidak perlu. Para ninja di alam Tianyuan sama sekali tidak mau menghancurkan diri mereka sendiri. Ketika mereka diserang, mereka segera berhenti dan mencari perlindungan diri terlebih dahulu. Awalnya, serangan terhadap beberapa orang tidak kuat, dan mereka memiliki setiap kesempatan untuk mendekati perisai, tetapi mereka tidak melakukannya. Jika mereka tidak menghancurkan diri sendiri jika mendekati perisai, maka mereka tidak punya alasan. Sekarang Anda tidak bisa mendekati perisai, tidak perlu menghancurkan diri sendiri. Watanabe Hongyang melihat apa yang dipikirkan semua orang dan tidak melakukan apapun. Dia sendiri tidak ingin mati, jadi wajar saja dia tidak punya hak untuk membiarkan orang lain mati. Melihat para ninja alam Tianyuan itu tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan diri sendiri, Situ Yufan berkata 18 arhat, mari kita lihat penampilanmu, bunuh mereka satu persatu. Kamu harus berhati-hati untuk mencegah mereka menghancurkan diri sendiri. Begitu mereka punya niat menghancurkan diri sendiri, kamu harus segera mundur dari formasi. Jiang Long berkata dengan semangat saudara Situ, jangan khawatir, kami tidak akan pergi dan mati. 18 arhat diberangkatkan. Mereka memasuki formasi dan segera melancarkan serangan terhadap orang kuat di alam Tianyuan. Orang kuat alam Tianyuan bertarung melawan orang kuat dalam formasi, mengulur waktu dan tidak ingin mendekati perisai. Dia tidak menyangka bahwa bencana akan jatuh dari langit, dan dia akan hancur berkeping-keping oleh dampak ledakan 18 arhat dalam sekejap. Ah!
Jeritan menerobos kehampaan. Watanabe Hongyang berteriak, cepat ledakkan dirimu, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Raungannya terdengar oleh semua orang yang hadir, tetapi semua orang memilih untuk menutup telinga, dan tidak ada yang mau meledakkan diri. 18 Arhat terus mengambil tindakan. Mereka menggunakan formasi Arhat sebagai fondasinya dan terus menyerang. 18 Arhat memang sangat kuat, dampaknya terlalu kuat, dan mereka dapat menghabisi ahli alam Tianyuan lebih cepat dari Si Tuyufan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 5 ahli alam Tianyuan tewas di tangan mereka. Para ahli alam Tianyuan yang tersisa ketakutan, dan mereka mulai berkumpul dan kemudian melarikan diri. Saat mereka menghindari 18 Arhat, mereka juga harus menghindari perisai agar tidak diserang oleh orang-orang kuat dalam formasi. Watanabe Hongyang sangat kecewa. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang itu egois, dia tidak menyangka bahwa teman-temannya telah mencapai situasi putus asa dan masih hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia sendiri seperti ini. Si Tuyufan segera mengatur anak buahnya dan mulai menyerang formasi besar untuk menahan orang-orang kuat di alam Tianyuan. Tentu saja, untuk membantu 18 Arhat, mereka hanya melibatkan 1 atau 2 ahli alam Tianyuan dalam satu waktu, sehingga 18 Arhat dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran tersebut. Dengan bantuan Si Tuyufan dan lainnya, 18 Arhat terus mencegat dan menghabisi ahli alam Tianyuan. Mereka berjalan dengan sangat lancar. Ninja alam Tianyuan semakin sedikit, dan akhirnya hanya tersisa 10 orang. Watanabe Hongyang sendirian di satu sisi, sementara 9 ahli alam Tianyuan lainnya berkumpul untuk maju dan mundur bersama. Watanabe Hongyang menatap ke langit dengan ekspresi putus asa dan kecewa. Sepertinya kami klan ninja Jepang tidak akan pernah bisa menginvasi Tiongkok Timur. Saat Si Tuyufan melihat Watanabe Hongyang, dia segera menyerahkan perintah kepada Yang Yi, saya akan menangani orang tua itu. Yang Yi berkata dengan keras, dia adalah lawanku. Si Tuyufan bahkan tidak menoleh ke belakang dan bergegas menuju Watanabe Hongyang. Dewa tua, pergilah ke neraka. Si Tuyufan menggunakan tebasan pelarian gajah naga dan tiba-tiba muncul di samping Watanabe Hongyang, dan pedang Long Chen dengan cepat menebasnya. Watanabe Hongyang sangat kuat, dia menggunakan teknik melarikan diri dan tiba-tiba menghilang. Pedang Long Chen milik Si Tuyufan hanya mengenai hantu. Saat berikutnya, Watanabe Hongyang muncul 20 meter dari Si Tuyufan dan bertanya, wah, siapa kamu? Dia memandang Si Tuyufan dan menatap mata Si Tuyufan. Si Tuyufan tersenyum, orang tua, melihat kamu akan mati, aku masih tidak berencana untuk memberitahumu dan membiarkanmu mati dengan damai. Kamu Watanabe Hongyang sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dia segera menenangkan diri dan berkata, kamu pasti kenal Ichiro Watanabe. Orang tua, tebakanmu benar. Aku tidak hanya mengenalnya, tapi aku juga tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan khawatir, kamu tidak akan terlalu kesepian, karena Ichiro Watanabe akan segera menemuimu. Apakah kamu Si Tuyufan? Watanabe Hongyang membuat tebakan yang berani. Kenapa kamu bilang aku Si Tuyufan? Tidak bisakah aku menjadi Suan Ye? Si Tuyufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ichiro memberitahuku bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Suan Ye, Song Ke, Huo Gui, dan Tuo Bayun. Jadi kecil kemungkinannya kamu adalah orang yang kuat di 4 sekte utama abadi. Dia juga menyebutkan bahwa Dongtu Senzu ada yang tak tertandingi talenta seperti Si Tuyufan dan Yang Yi, dan hubungan dengan Ichiro tidak baik, kata Watanabe Hongyang. Si Tuyufan tersenyum dan berkata, Anda menebak dengan benar, saya Si Tuyufan. Orang-orang ini adalah teman saya. Kami paling membenci penjajah, dan Anda para ninja Jepang adalah orang-orang yang berniat menyerang Tiongkok Timur. Saya dan 4 makhluk abadi utama sekte orang-orang itu berbeda dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk Tiongkok Timur. Wah, kamu telah menyinggung 4 sekte besar abadi, dan sekarang kamu berani menyinggung ninja Jepang kami. Kamu hanya meminta kematianmu sendiri. Haha, Si Tuyufan tertawa terbahak-bahak, aku sudah lama mengesampingkan hidup dan mati, dan aku telah menghabisi ribuan ninja. Tidak mungkin berdamai denganmu. Karena aku telah menyinggung perasaanmu, tentu saja aku harus melakukannya. Saya tahu Ichiro Watanabe adalah jenius Jepang yang tiada taraf, saya akan menghabisinya dan meninggalkan Jepang tanpa masa depan. Mata Watanabe Hongyang memerah dan dia berteriak, aku akan melawanmu. Melihat keadaan Watanabe Hongyang, Si Tuyufan sedikit khawatir. Orang tua ini tidak akan meledakkan dirinya sendiri, bantu saja aku mendukungnya. Si Tuyufan sangat berhati-hati dan segera mundur tanpa terlibat dengan Watanabe Hongyang. Orang tua, aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan menjagamu perlahan. Orang pembawa sial, Watanabe Hongyang sangat marah hingga giginya gatal saat melihat Si Tuyufan kembali ke formasi. Mu Yingsui berkata, Si Tuyufan, kamu kembali begitu cepat. Orang tua itu menjadi marah dan dia bahkan mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Si Tuyufan berkata, orang tua ini memiliki hubungan dekat dengan Ichiro Watanabe.
Ketika dia mendengar bahwa saya ingin menghabisi Ichiro Watanabe, dia menjadi gila. Mengapa kamu begitu peduli? Dengan formasi di sini, dia tidak bisa melarikan diri. Melihat bahwa dia tidak bisa menghadapi Situ Yufan, Watanabe Hongyang bergegas menuju 18 arhat lagi. Jika kamu tidak berjuang keras, pada akhirnya kamu akan mati. Dia meraung dan kemudian bergegas menuju 18 arhat, seolah dia gila. 18 arhat, hati-hati dia meledakkan dirinya sendiri, teriak Situ Yufan. Jianglong dan yang lainnya sedang mengejar ahli alam Tianyuan lainnya. Mereka bersemangat ketika melihat seseorang menyerang ke arah mereka, tetapi mereka mendengar raungan Situ Yufan. Jianglong berkata dengan keras, mundur dan bertahan dengan seluruh kekuatanmu. 18 arhat bergerak serempak dan mundur dengan cepat. Namun, teknik melarikan diri yang dipromosikan oleh Watanabe memang ampuh, dan dia segera mendekati 18 arhat. Mungkin karena terlalu putus asa, Watanabe Hongyang begitu kejam hingga meledakkan dirinya sendiri. Orang terkuat di puncak alam Tianyuan menghancurkan dirinya sendiri, dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Semua 18 arhat terlempar, tetapi perisai formasi arhat menahan dampaknya. Mereka bertabrakan dengan perisai, dan semua orang muntah darah, tetapi lukanya tidak serius. Situ Yufan segera membawa mereka ke dalam formasi, karena masih ada 9 ahli alam Tianyuan yang tersisa di ninja. 9 ahli alam Tianyuan yang tersisa saling memandang. Mereka tidak menyangka Watanabe Hongyang akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana? Sepertinya kita sudah mati kali ini. Bagaimana kalau kita mencobanya dan mendapatkan pendukung? Saya tidak ingin mati di sini, saya ingin kembali ke Jepang. Situ Yufan memeriksa situasi 18 arhat dan merasa lega saat melihat luka mereka tidak serius. Semua orang mematuhi perintah dan menggunakan formasi besar untuk menyerang. Jangan beri mereka kesempatan untuk mati bersama. Perintah Situ Yufan. Mereka bersembunyi dalam formasi dan menyerang dengan harta karun tingkat Suan, tidak memberikan waktu kepada pihak lain untuk bernapas. Kemanapun para ninja itu pergi, serangannya tidak pernah berhenti, dan mereka harus terus menghindar dan bertahan. Tujuan Situ Yufan sangat sederhana, yaitu menghabiskan kekuatan spiritual mereka dan membuat mereka secara bertahap kehilangan efektivitas tempurnya. Tanpa kekuatan spiritual, meskipun mereka menghancurkan diri sendiri, mereka tidak akan memiliki banyak kekuatan. Para ninja itu tidak bodoh. Mereka tahu jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati. Semuanya, siapapun yang membantuku mengurus keluargaku, aku bersedia meledakkan diriku untuk membersihkan jalan. Saudara Heng Tian, kamu yang terbaik dalam hal kecepatan. Kami akan menghancurkan diri sendiri. Jika kamu dapat melarikan diri, bantu kami menjaga keluarga kami. Saya juga setuju, kita tidak bisa semua mati di sini tanpa ada yang mengetahui tentang kita. Kemudian 8 ahli alam Tianyuan bergegas ke arah yang berbeda. Mereka tampak seperti rela mati dengan murah hati. Situ Yufan dapat melihatnya dengan jelas dan berkata dengan lantang, semua orang mengirimkan kekuatan spiritual, kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan formasi. Dia mengambil tindakan sendiri dan mengirimkan kekuatan spiritual ke formasi untuk melakukan bagiannya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menggunakan harta karun tingkat Suan untuk menyerang ninja alam Tianyuan, dia mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Daripada menyebarkan kekuatan kita untuk mencegat, lebih baik bertahan dengan seluruh kekuatan kita. Sesaat kemudian, 8 ahli alam Tianyuan menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Bum-bum, ledakan dahsyat terdengar. Situ Yufan hanya merasakan gempa besar yang datang dari perisainya, yang membuat lengannya mati rasa. Orang-orang lain yang mengirimkan kekuatan spiritual ke perisai itu bahkan lebih buruk lagi, terutama mereka yang kuat di alam Yuan Bumi. Perisainya juga hancur akibat ledakan dahsyat tersebut. Dengan air mata berlinang, ninja bernama Heng Tian memanfaatkan kekacauan tersebut dan bergegas keluar. Situ Yufan menerima gempa besar, namun dia tidak ragu menggunakan ruang kesadarannya untuk memeriksa situasi. Dia melihat dengan jelas kemana tujuan ninja terakhir dan berkata dengan keras, 18 arhat, menuju barat laut, kita tidak boleh membiarkan pihak lain melarikan diri. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Jianglong berkata dengan dingin. 18 arhat berangkat dan bergegas ke langit. Heng Tian adalah orang kuat di alam akhir Tianyuan. Dia benar-benar unik karena dapat secara aktif direkomendasikan oleh para ninja alam Tianyuan. Dari segi kecepatan, dia lebih cepat dari Watanabe Hiroshi. Sekarang, dia fokus untuk melarikan diri, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. 18 arhat berpencar untuk mengejar. Mereka masing-masing menggunakan kekuatan magis untuk mengepung mereka. Meskipun keterampilan melarikan diri ninja sangat kuat, kemampuan mengendalikan harta karun untuk terbang bergantung pada budidaya seseorang dan tingkat harta karun pihak lain. Dalam kedua hal tersebut, orang kuat dari Ninja Escape tidak dapat dibandingkan dengan 18 arhat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 18 arhat akhirnya menyelesaikan pengepungan dan mengepung Heng Tian.
Mati, kata Jianglong dengan dingin. Fu Hu bertanya apakah kamu ingin menangkap seseorang hidup-hidup. Tidak perlu, saudara situ tidak berniat untuk pergi hidup-hidup. Melihat orang-orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius, Heng Tian sangat marah hingga dia muntah darah. Dia segera mengambil tindakan, menggunakan teknik melarikan diri, dan melancarkan serangan diam-diam ke Jianglong. Dia dapat melihat bahwa Jianglong adalah bos dari 18 orang ini. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu, dan ninja juga memahami prinsip ini. Meskipun Jianglong sedang berbicara dengan Fu Hu, dia memperhatikan setiap gerakan ninja tersebut. Ninja tersebut mengambil inisiatif untuk menyerang, namun dia hanya mencibir lalu mengambil tindakan. Sebagai bos dari 18 arhat, kemampuan Jianglong secara alami luar biasa, dia dengan mudah memblokir serangan penuh ninja dan melakukan serangan balik dengan lancar. Heng Tian memang unik, dia sangat cepat dan kemampuan melarikan diri yang sangat mahir hingga dia menghilang dalam sekejap. Serangannya untuk menaklukkan naga itu gagal, dan dia segera memilih target untuk serangan diam-diam. Namun, tidak satu pun dari 18 arhat yang lemah, mereka semua berada di puncak alam Tianyuan, dan mereka pasti yang terbaik di antara ahli puncak alam Tianyuan, karena mereka tidak hanya mewarisi keterampilan unik kuil Shaolin, tetapi juga memiliki sejumlah besar harta di tangan mereka. Setiap kali Heng Tian menyerang seseorang secara diam-diam, selalu berakhir dengan kegagalan. Sesaat kemudian, dia diam-diam menyerang semua orang di 18 arhat, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Heng Tian terengah-engah dan tidak dapat mempercayainya bagaimana mungkin. Mengapa kamu begitu kuat? Bahkan 9 sekte besar abadi di Tiongkok Timur tidak mampu membina begitu banyak pemuda kuat. Jianglong berkata dengan dingin kamu tidak perlu tahu lagi. 18 arhat bekerja sama untuk menyerang dan langsung menghabisi ninja terakhir. Kembalilah dan sampaikan tugasnya, kata Jianglong dengan keras sambil mengambil tubuh ninja itu. Mereka bergegas kembali ke pulau terpencil, dan Situ Yufan telah selesai membersihkan medan perang. Namun, orang-orang di kuil Shaolin sedikit menderita kali ini. 12 orang kuat terbunuh karena guncangan tersebut, dan banyak lainnya terluka. Penghancuran diri dari 9 ahli alam Tianyuan begitu kuat. Untungnya, para ninja tidak bersatu pada awalnya, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Jianglong, bagaimana kabarmu? Yang Yi bertanya. Kami menghabisinya. Ini tubuhnya, kata Jianglong. Yang Yi mengangguk dan berkata kerja bagus. Namun, ia tidak senang karena baru pertama kalinya kuil Shaolin mengalami kerugian sebesar itu. Omong-omong, dia masih mengagumi para ninja yang menghancurkan diri sendiri. Mereka memiliki keberanian yang sangat besar, yang tentunya tidak sebanding dengan praktisi biasa. Mereka telah berada di neraka selama bertahun-tahun dan telah bertarung ratusan kali. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan sejumlah besar orang kuat di alam Yuan Bumi yang menghancurkan dirinya sendiri, dan ada juga orang kuat di alam Yuan-Yuan yang menghancurkan dirinya sendiri, yang mana berada di luar imajinasi mereka. Fu Hu lebih perhatian dan melihat ada yang tidak beres, maka dia bertanya apakah kita menderita banyak korban. Mu Yingsui berkata sebagian besar orang kuat di alam bumi Yuan terluka parah, dan banyak yang meninggal. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ninja-ninja ini begitu kejam. Tampaknya ketika berhadapan dengan ninja di masa depan, kita tidak boleh beri mereka kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Situ Yufan berkata dengan dingin ayo pergi. Ayo kembali dan hadapi Ichiro Watanabe dan orang-orang itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup bebas di tanah timur Tiongkok. Yang Yi berkata kita baru saja menghabisi lebih dari 1000 ninja, haruskah kita istirahat? Selain itu, apa yang harus kita lakukan jika Ichiro Watanabe dan yang lainnya tidak bergerak? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan mengambil tindakan di Yunsan kota? Jangan khawatir, aku sangat ingin membalaskan dendam teman-temanku, tapi aku tidak akan main-main. Ayo kita kembali ke kota Yunsan dulu, lalu perlahan menunggu kesempatan. Situ Yufan menjadi tenang. Oke, Yang Yi mengangguk dan berkata ayo kembali dan berjaga, kita tidak bisa membiarkan Ichiro Watanabe melarikan diri. Semua orang kembali ke pagoda untuk membantu menyembuhkan orang yang terluka. Situ Yufan meminta orang lain untuk mengemudikan perahu dan langsung menuju ke kota Yunsan. Saat kapal berlabuh, Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan memasuki kamar Huawu bersaudara. Situ Yufan tiba-tiba muncul, mengagetkan ketiga bersaudara Huawu. Petugas pertama, kamu kembali. Apakah ada pergerakan dari Ichiro Watanabe dan yang lainnya? Tanya Situ Yufan. Huawu berkata saya belum melihat pergerakan apapun, dan belum ada yang masuk atau keluar. Biarkan aku melihatnya. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan memeriksanya sendiri. Saat melihat Ichiro Watanabe, dia akhirnya merasa nyaman. Dia tidak harus menghabisi ninja lain. Namun Ichiro Watanabe harus mati untuk bisa menyerang para pembudidaya Jepang tersebut. Tuan, kapan kita akan mengambil tindakan? Hua Wen bertanya. Tidak usah terburu-buru, kita tunggu kesempatannya dulu, kata Situ Yufan.
Dong-dong terdengar ketukan di pintu. Ketiga bersaudara Huawu segera menjadi gugup. Situ Yufan tersenyum dan berkata, itu seharusnya menjadi milik kita. Sebelum dia datang, dia telah meninggalkan bekas untuk menghubungi personel intelijen Du Feng. 560.